Pemuda miskin nekat nikahi janda kaya raya yang sakit-sakitan. Seminggu kemudian sakitnya sembuh berkat ramuan obat dari pemuda tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Kabut pagi masih menyelimuti lembah kelam, merayap pelan di antara celah-celah pohon jati yang bergoyang ditiup angin. Di sebuah gubuk kayu reot di pinggir hutan, asap tipis mulai mengepul dari cerobongnya yang miring. Di sanalah Harry, seorang pemuda berusia 24 tahun, memulai harinya dengan mengumpulkan sisa-sisa kayu bakar dari perapian. Dinginnya lantai tanah merambat melalui alas kakinya yang tipis, tapi itu sudah menjadi rutinitas yang ia jalani sejak orang tuanya meninggal 10 tahun silam. Gubuk ini adalah satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan, dan Harry menjaganya dengan penuh rasa syukur meski atapnya bocor ketika hujan dan angin menderu-deru masuk melalui celah dinding. Duh, persediaan kayu bakar hampir habis, gumamnya sendiri sambil mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Ia mengenakan kemeja lusuh yang sudah berwarna kecoklatan dan celana panjang yang ujungnya compang-camping. Harus ke hutan lagi sebelum matahari terik nanti. Dengan mengikatkan sehelai kain di pinggangnya sebagai ikat pinggang darurat, Harry mengambil golok tua peninggalan ayahnya dan sebuah karung goni untuk wadah kayu bakar. Golok itu sudah tumpul dan berkarat, tapi itu satu-satunya alat yang ia miliki. Sebelum pergi, ia membuka sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya tersimpan sebuah buku usang dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Buku ramuan tradisional warisan kakeknya, seorang tabih yang dulu dihormati di desa ini. Harry membalik beberapa halaman, matanya meneliti gambar-gambar tanaman obat. Semoga hari ini bisa menemukan jahe hutan dan brotowali, bisiknya pada diri sendiri sambil mengantongi buku itu. Ramuan untuk sakit tulang itu lumayan laku di pasar. Saat ia membuka pintu gubuknya yang reot, sinar matahari pagi menyilaukan matanya. Di kejauhan, ia melihat Ibu Siti, tetangga satu-satunya yang masih mau memperhatikannya, sedang menjemur pakaian. "Hei, Harry, mau ke hutan lagi?" teriak Ibu Siti dengan suara parau. "Iya, Bu. Cari kayu bakar dan tumbuhan obat," jawab Harry sambil melangkah mendekati pagar kayu rumah Ibu Siti. "Ingat, jangan terlalu dalam masuk hutannya. Katanya kemarin ada babi hutan yang berkeliaran," pesan Ibu Siti dengan wajah khawatir. Harry tersenyum tipis. "Tenang saja, Bu. Saya sudah biasa. Lagian, saya bawa golok ini." Ia mengangkat golok tuanya yang berkarat. Ibu Siti menggeleng-geleng. "Golok tua itu? Lebih baik kau hati-hati saja. Oh ya, tadi pagi saya dengar kabar kalau rumah besar di ujung jalan sana butuh tukang kebun darurat. Yang punya rumah sedang sakit keras katanya." Harry mengernyit. "Rumah besar? Yang mana, Bu?" "Yang dengan pagar tinggi dan taman luas itu. Punya seorang janda muda. Katanya sangat kaya tapi sekarang terbaring sakit. Mungkin kau bisa coba melamar. Paling tidak bisa dapat penghasilan tetap daripada cuma mengandalkan hasil hutan," jelas Ibu Siti sambil menyiram tanaman di halaman rumahnya. Harry menunduk, memikirkan saran itu. "Tapi saya cuma orang miskin, Bu. Mana mungkin saya diterima bekerja di rumah orang kaya seperti itu." "Iya, Bu. Saya pikir lebih baik saya tetap di sini saja. Setidaknya saya masih bisa dapat uang dari menjual kayu bakar dan ramuan ini," jawab Harry sambil menepuk-nepuk karung goninya. Ibu Siti mendekati Harry. Wajahnya berubah serius. "Dengar, Nak. Kau masih muda dan kuat. Jangan mau terjebak dalam kemiskinan selamanya. Cobalah ambil kesempatan. Siapa tahu ini jalan rezeki untukmu." Harry menghela napas panjang. Pikirannya berkecamuk antara rasa tidak percaya diri dan kebutuhan akan penghasilan yang lebih baik. "Baiklah, Bu. Nanti siang setelah kembali dari hutan, saya akan coba ke sana." "Bagus," kata Ibu Siti dengan senyum puas. "Sekarang pergilah. Tapi ingat pesan Ibu. Jangan terlalu jauh masuk ke hutan." Dengan langkah berat penuh pertimbangan, Harry berjalan menuju hutan. Pikirannya tidak lagi hanya tentang mencari kayu bakar, tapi tentang kesempatan bekerja di rumah megah itu. Ia melewati jalan setapak yang ia hafal di luar kepala,
sambil sesekali berhenti untuk memetik daun atau akar tanaman tertentu yang ia kenal sebagai bahan obat. Jahe hutan, gumamnya sambil mencabut sebuah rimpang berwarna kuning kecoklatan. Ini bisa untuk ramuan penambah stamina. Ia menyimpannya dengan hati-hati di karungnya. Saat membungkuk untuk mengambil sebatang kayu kering, ia merenungkan nasibnya. Hidup sendiri, miskin, dan hampir tidak memiliki masa depan. Mungkin Ibu Siti benar. Mungkin inilah saatnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Meski hatinya dipenuhi keraguan, sebuah tekad kecil mulai tumbuh dalam dirinya. Hari ini, setelah mengumpulkan kayu bakar yang cukup, ia akan memberanikan diri untuk pergi ke rumah megah itu dan mencoba peruntungannya. Matahari sudah mulai tinggi ketika Harry kembali dari hutan. Punggungnya membawa karung goni yang penuh berisi kayu bakar dan beberapa rimpang tanaman obat. Keringat mengucur deras di pelipisnya, membasahi kemeja lusuhnya yang sudah berbau campuran keringat dan aroma hutan. Kakinya yang hanya disandali alas kaki karet bekas terasa pegal, tetapi pikirannya jauh lebih sibuk daripada fisiknya yang lelah. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan nasihat Ibu Siti. Benarkah ia pantas melamar kerja di rumah orang kaya? Atau ini hanya akan menjadi sebuah penghinaan baginya ketika ia ditolak? Sesampainya di gubuknya, Harry meletakkan karung itu di sudut rumah dengan hati-hati. Ia memilah-milah isi karung, memisahkan kayu bakar dari tanaman obat yang berhasil ia kumpulkan. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan itu dengan cekatan membersihkan akar-akar tanaman dari tanah yang masih menempel. Setiap gerakannya penuh dengan keahlian yang hanya bisa didapat dari pengalaman bertahun-tahun hidup mandiri di pinggiran hutan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu gubuknya yang reot. "Harry, kau sudah pulang?" Suara Ibu Siti terdengar dari balik pintu. Harry segera membuka pintu. "Iya, Bu. Baru saja sampai." Ibu Siti masuk dengan membawa sebuah bungkusan kecil. "Ini nasi dan lauk untukmu. Kau pasti lapar setelah seharian di hutan." Matanya lalu menatap karung berisi kayu bakar di sudut ruangan. "Jadi, bagaimana? Apakah kau masih berniat untuk pergi ke rumah besar itu?" Harry menerima bungkusan makanan dengan kedua tangan. Rasa haru menyelimuti hatinya. Hanya Ibu Sitilah yang masih memperhatikannya seperti keluarga sendiri. Saya masih ragu, Bu. Lihat keadaan saya ini." Ia menunjuk pakaiannya yang lusuh dan tubuhnya yang masih penuh debu dan kotoran hutan. "Mana mungkin orang sebesar itu mau menerima orang seperti saya?" Jangan berkata seperti itu," sangga Ibu Siti sambil duduk di bangku kayu sederhana di sudut ruangan. "Kau anak yang jujur dan pekerja keras. Siapa lagi yang mereka butuhkan kalau bukan orang seperti kau? Lagi pula, kabarnya mereka butuh tukang kebun darurat. Itu berarti mereka sedang dalam keadaan mendesak." Harry menghela napas sambil membuka bungkusan nasi. Aroma nasi hangat dan ikan asin membuat perutnya keroncongan. "Tapi saya tidak punya pengalaman jadi tukang kebun, Bu. Selama ini saya hanya mencari kayu bakar dan membuat ramuan." "Ibu tahu persis siapa pemilik rumah itu," kata Ibu Siti dengan suara berbisik, seolah membagikan rahasia besar. "Namanya Jumi, masih muda, sekitar 30 tahun. Sudah menjanda 2 tahun lalu setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan. Katanya sejak suaminya meninggal, kesehatannya terus menurun. Sudah berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh." Harry mengunyah nasinya pelan, mendengarkan dengan seksama. "Penyakit apa yang dideritanya, Bu?" Ibu Siti menggeleng-geleng. "Tidak ada yang tahu pasti. Katanya sering pusing, lemas, tidak nafsu makan. Beberapa kali pingsan. Dokter-dokter dari kota besar sudah datang, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kabarnya sekarang dia hanya terbaring di kamar, jarang keluar rumah." Mendengar penjelasan itu, hati Harry tergerak oleh rasa iba. Dalam pikirannya, ia membayangkan seorang wanita muda yang harus menderita sendirian di rumah besarnya, dikelilingi harta tetapi tidak memiliki kesehatan untuk menikmatinya. "Kasihan sekali," gumamnya pelan. "Iya, kasihan sekali," ulang Ibu Siti. "Makanya ibu pikir ini kesempatan bagus untukmu. Kau bisa dapat pekerjaan, dan siapa tahu dengan pengetahuanmu tentang ramuan tradisional, kau bisa membantunya." Harry menatap buku ramuan warisan kakeknya yang tergeletak di atas meja kayu sederhana.
Tapi ramuan kakek saya ini, apakah bisa dipercaya? Dokter-dokter ternama saja tidak bisa menyembuhkannya. Ibu tidak menyuruhmu untuk menyembuhkannya. Nak, cukup lamar pekerjaan sebagai tukang kebun dulu. Lakukan yang terbaik. Jika nanti ada kesempatan, barulah kau bisa menawarkan bantuan dengan ramuanmu. Ibu Siti berdiri dan menepuk-nepuk pundak Harry. Percayalah, ini saatnya kau mengubah nasibmu. Setelah Ibu Siti pergi, Harry membersihkan diri seadanya. Ia mengganti pakaiannya dengan kemeja dan celana yang sedikit lebih baik. Masih lusuh, tapi setidaknya bersih. Jantungnya berdebar-debar ketika ia berdiri di depan cermin kecil yang retak, mencoba merapikan rambutnya yang acak-acakan. Harus berani, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Ini untuk masa depan. Dengan langkah mantap meski masih diselimuti keraguan, Harry pun berjalan menuju rumah besar di ujung jalan. Sepanjang perjalanan, ia terus mempraktikkan kata-kata yang akan ia ucapkan ketika bertemu dengan pemilik rumah. Ia melewati pagar tinggi yang dicat putih, dengan gerbang besi yang megah. Melalui celah-celah gerbang, ia bisa melihat taman luas yang agak terbengkalai, dengan rumput yang sudah cukup tinggi dan tanaman hias yang tampak tidak terawat dengan baik. Harry menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel pintu. Suara lonceng indah terdengar dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya dengan seragam pembantu muncul dari balik pintu. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara datar. "Permisi, saya mendengar kabar bahwa di sini membutuhkan tukang kebun darurat," kata Harry dengan suara sedikit gemetar. Saya ingin melamar." Wanita itu mengamati Harry dari ujung kepala sampai kaki, matanya menunjukkan sedikit keraguan. "Kau sudah pernah bekerja sebagai tukang kebun sebelumnya?" "Tidak, Bu. Tapi saya sangat mengenal tanaman dan saya pekerja keras," jawab Harry berusaha meyakinkan. Wanita itu menghela napas. "Tunggu di sini. Saya akan bertanya pada Nyonya Jumi dulu." Sambil menunggu, Harry mengamati keadaan sekelilingnya. Taman yang luas itu jelas membutuhkan perhatian lebih. Beberapa tanaman bunga layu, rumput liar tumbuh subur di antara tanaman hias, dan daun-daun kering berserakan di mana-mana. Sebagai seseorang yang terbiasa dengan alam, ia merasa sedih melihat taman yang begitu indah dibiarkan terbengkalai. Beberapa menit kemudian, wanita itu kembali. "Nyonya Jumi bersedia menemuimu. Tapi ingat, jangan lama-lama. Kondisinya tidak terlalu baik hari ini." Harry mengangguk nervous, mengikuti wanita itu masuk ke dalam rumah megah yang membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berharga. Inilah saatnya ia menghadapi takdirnya, entah akan membawanya pada perubahan nasib atau justru kekecewaan yang lebih dalam. Harry melangkah pelan mengikuti wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Bu Murni, asisten rumah tangga setia Mbak Jumi. Kakinya terasa berat, seolah-olah lantai marmer mengkilap yang dilaluinya menolak kehadiran seseorang dengan sepatu kotor dan penuh debu seperti dirinya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak samar di permukaan marmer yang berkilau, membuatnya semakin merasa tidak pantas berada di tempat ini. "Jangan sentuh apapun," desis Bu Murni tanpa menoleh. "Ikuti saya dan jaga sikapmu." Harry hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Matanya menangkap kemewahan di sekelilingnya. Lampu kristal yang berkilauan, lukisan-lukisan indah di dinding, furnitur yang tampak sangat mahal. Semuanya bersih dan rapi, bertolak belakang dengan kehidupannya yang serba sederhana dan berdebu. Aroma disinfektan dan wewangian bunga memenuhi udara, membuatnya sedikit pusing. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu ukir yang megah. Bu Murni mengetuk pelan. "Mbak Jumi, pemuda yang melamar pekerjaan tukang kebun sudah di sini." Suara lemah terdengar dari dalam. "Suruh dia masuk." Bu Murni membuka pintu dan memberi isyarat pada Harry untuk masuk. 5 menit saja. Jangan buat Mbak Jumi lelah." Harry masuk dengan hati-hati, seperti takut menginjak sesuatu yang berharga. Kamar itu luas, dengan tirai tebal yang setengah tertutup, menyisakan cahaya temaram yang masuk melalui jendela kaca patri. Di tengah ruangan, terlihat sebuah ranjang besar dengan tirai sutra, dan di sanalah terbaring seorang wanita. Pertama kali melihat Mbak Jumi, Harry merasa seperti tidak bisa bernapas. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan betapa ia menderita.
Namun di balik penderitaan itu, tersimpan sisa-sisa kecantikan yang memudar. Rambutnya yang hitam terurai di atas bantal sutra, kulitnya yang dahulu mungkin bersinar sekarang terlihat kusam. Tapi yang paling menyentuh hati Harry adalah matanya. Sepasang mata besar yang penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit, namun masih memancarkan kecerdasan dan ketegaran. "Silakan duduk," kata Mbak Jumi dengan suara lemah, menunjuk pada sebuah kursi di samping tempat tidur. Harry duduk dengan kaku, tangannya berkeringat. "Terima kasih, Mbak. Nama saya Harry." Mbak Jumi memandanginya sejenak. Matanya menyapu tubuh Harry yang bersahaja. "Kau tahu soal tanaman?" "Sedikit, Mbak. Saya biasa mencari tumbuhan obat di hutan. Juga merawat tanaman di sekitar rumah saya." Harry berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Lihat dari keadaan tamanku yang terbengkalai di luar, kau pasti bisa menilai bahwa kami sangat membutuhkan bantuan." Mbak Jumi mencoba untuk duduk lebih tegak, tetapi tampak kesakitan. Harry refleks bangkit untuk membantunya, tetapi dihentikan oleh lambaian tangan Mbak Jumi. "Jangan. Bu Murni yang biasa membantu saya." Harry mengangguk, kembali duduk. "Taman itu sebenarnya masih bisa diselamatkan, Mbak. Saya melihat ada beberapa tanaman yang hanya butuh perawatan tepat." Mbak Jumi menghela napas panjang. "Dulu, suami saya yang merawat taman itu. Setelah dia pergi." Suaranya terputus, dan Harry melihat kilatan kesedihan di matanya. "Saya mengerti, Mbak." Harry menunduk, merasa seperti mengganggu kesedihan pribadi seseorang. "Kau bilang tadi biasa mencari tumbuhan obat?" tanya Mbak Jumi tiba-tiba. Matanya sekarang lebih tajam menatap Harry. "Iya, Mbak. Kakek saya dulu adalah tabib. Saya mewarisi bukunya." Harry mengeluarkan buku usang dari sakunya, memegangnya dengan hati-hati. Mbak Jumi mengamati buku itu dengan minat. "Dan kau paham isinya?" "Sebagian besar, Mbak. Saya sudah mencoba beberapa resep untuk tetangga yang sakit, dan berhasil." Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di bibir Mbak Jumi. "Mungkin ini pertanda. Dokter-dokter mahal dengan obat-obatan modern tidak bisa menolong saya. Mungkin seorang pemuda dengan buku tua bisa." Harry merasa pipinya memanas. "Saya tidak berani janji bisa menyembuhkan Mbak, tapi saya bisa mencoba." Mereka terdiam sejenak. Harry memberanikan diri untuk bertanya, "Boleh saya tahu, penyakit apa yang Mbak derita?" Mbak Jumi memandang ke jendela, matanya berkaca-kaca. "Tidak ada yang tahu pasti. Setelah suami saya meninggal, tubuh saya semakin lemah. Sakit kepala, mual, tidak bisa makan, sering pingsan. Dokter bilang mungkin depresi, atau penyakit langka, atau..." Ia berhenti. "Atau ada yang tidak beres dengan rumah ini." Harry mengernyit. "Apa maksud Mbak?" "Tidak jadi." Mbak Jumi menggeleng, tiba-tiba tampak lelah. "Tentang pekerjaan itu, kau bisa mulai besok. Gajinya 500.000 per hari. Bu Murni yang akan mengatur jadwal dan tugasmu." Harry terkejut. Itu jumlah yang sangat besar baginya. "Terima kasih, Mbak. Saya janji akan bekerja sebaik mungkin." Mbak Jumi sudah memalingkan wajahnya ke jendela. "Sekarang pergilah. Saya lelah." Saat Harry berdiri untuk pergi, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah foto di meja samping tempat tidur. Foto pernikahan Mbak Jumi dengan seorang pria tampan. Tapi ada yang tidak beres dengan foto itu. Pria dalam foto itu terlihat seperti ada sesuatu yang tidak wajar dalam senyumannya. Tapi Harry mengusir pikiran itu, menganggapnya hanya bayangannya sendiri. "Semoga Mbak lekas sembuh," ucap Harry sebelum menutup pintu pelan-pelan. Di luar, Bu Murni sudah menunggu dengan ekspresi tidak sabar. "Bagaimana? Kau diterima?" Harry mengangguk, masih sedikit terpana. "Iya, Bu. Saya mulai besok." Bu Murni memandangnya dengan tatapan aneh, seperti antara iba dan curiga. "Baik. Datanglah pukul 7 pagi. Jangan terlambat. Dan ingat," suaranya berbisik, "jangan terlalu banyak bertanya. Terima kasih sudah datang." Saat Harry berjalan meninggalkan rumah megah itu, hatinya campur aduk. Di satu sisi,
Ia senang dapat pekerjaan. Di sisi lain, ada perasaan aneh yang menggelitik hatinya. Seperti ada sesuatu yang tidak beres di balik kemegahan rumah itu, di balik penyakit Mbak Jumi, dan di balik sikap dingin Bu Murni. Tapi yang paling mengusik pikirannya adalah kenangan akan mata Mbak Jumi, mata yang penuh penderitaan, namun masih menyimpan percikan harapan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memesona. Tapi Harry sama sekali tidak memperhatikan keindahan alam sore itu. Pikirannya masih penuh dengan bayangan wajah pucat Mbak Jumi yang terbaring lemah di balik tirai sutra. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan wanita itu. Bagaimana caranya ia bisa membantu, bukan hanya sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang memahami penderitaannya. Sesampainya di gubuknya, Harry melepas sepatu kotor dan duduk di depan perapian kecil. Ia mengambil buku warisan kakeknya, membalik-balik halamannya dengan penuh konsentrasi. Gejala pusing, mual, lemas, tidak nafsu makan. Gumamnya sambil jarinya menelusuri daftar ramuan untuk berbagai penyakit. Tiba-tiba, ia menemukan satu halaman yang membuatnya terkesiap. Judulnya, Racun Pelan-Pelan dari Tumbuhan Liar. Matanya membesar saat membaca deskripsi gejala yang hampir persis dengan yang dialami Mbak Jumi. Konsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kelemahan organ dalam, pusing, mual, dan akhirnya kematian perlahan. Bisiknya pelan, jantung berdebar kencang. Malam telah tiba ketika Harry mendengar ketukan di pintu. Ibu Siti berdiri di luar dengan membawa semangkuk sayur. "Bagaimana, Harry? Diterima kerja?" Harry mengangguk, masih terlihat pucat. "Iya, Bu. Tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan." Ia menceritakan semua yang dilihat dan dirasakannya di rumah megah itu. Kondisi Mbak Jumi, sikap dingin Bu Murni, dan kecurigaannya setelah membaca buku kakeknya. "Saya rasa Mbak Jumi tidak hanya sakit biasa, Bu. Gejalanya persis seperti yang tertulis di sini." Ia menunjukkan halaman tentang racun pelan-pelan itu pada Ibu Siti. Ibu Siti membaca dengan seksama. Wajahnya berubah serius. "Astaga, kalau benar, berarti ada yang ingin membunuhnya secara perlahan. Tapi siapa, Bu? Dan mengapa?" Harry menggaruk-garuk kepalanya yang penuh tanda tanya. Ibu dengar, setelah suaminya meninggal, warisan yang ditinggalkan sangat besar. Mungkin ada orang yang tidak sabar ingin mewarisinya. Ibu Siti duduk di bangku kayu. Wajahnya berkerut khawatir. "Harry, kau harus berhati-hati. Jika benar ada upaya pembunuhan, maka kau bisa dalam bahaya juga." Tapi Harry malah semakin bersemangat. "Justru ini, Bu. Mbak Jumi butuh pertolongan. Saya tidak bisa tinggal diam melihat ada orang yang menderita seperti itu." Ibu Siti memandangnya dengan mata berbinar. "Nak, Ibu tahu kau anak yang baik hati. Tapi ingat, kau hanya seorang tukang kebun miskin. Apa yang bisa kau lakukan? Saya punya pengetahuan dari kakek, Bu. Dan saya punya naluri." Harry menatap api di perapian dengan tekad bulat. "Saya harus melakukan sesuatu." Malam itu, Harry tidak bisa tidur. Ia duduk di depan perapian, mempelajari buku kakeknya lebih dalam. Ia menemukan ramuan detoksifikasi yang bisa menetralisir racun pelan-pelan. Bahan-bahannya pun tersedia di hutan, jahe hutan, akar bunga pukul 4, daun sambung nyawa, dan beberapa herbal lain. Keesokan paginya, Harry berangkat lebih awal. Di tangannya ia membawa sebuah kantong berisi ramuan pertama yang ia buat, rebusan jahe hutan dan daun sambung nyawa yang sederhana, tapi bisa membantu menguatkan tubuh dan menetralisir racun ringan. Saat tiba di rumah megah itu, Bu Murni sudah menunggu dengan muka masam. "Kau terlambat 1 menit. "Maaf, Bu. Besok saya akan datang lebih awal," jawab Harry sopan. Bu Murni memandang kantong di tangan Harry. "Apa itu?" "Hanya teh herbal untuk Mbak Jumi. Bisa membantu menguatkan tubuh," jawab Harry berusaha tenang. Wajah Bu Murni berubah dingin. "Kami tidak butuh ramuan kampunganmu. Buang saja." Tapi tiba-tiba, suara lembut terdengar dari atas tangga. "Biarkan dia, Bu Murni." Mbak Jumi berdiri di atas tangga, bersandar di pegangan tangga dengan wajah pucat tapi tersenyum lemah. Aroma jahe itu,
mengingatkanku pada masa kecil. Harry segera menghampiri. Ini ramuan sederhana, Mbak. Jahe hutan dan daun sambung nyawa. Bisa membantu menghangatkan tubuh dan sedikit menguatkan energi. Bu Murni mencoba protes. Tapi, Mbak. Sudah, Bu Murni. Potong Mbak Jumi dengan lembut tapi tegas. Aku percaya pada Harry. Saat Harry menyerahkan kantong berisi ramuan itu, tangannya sedikit gemetar. Minum selagi hangat, Mbak. Saya jamin tidak ada efek samping. Mbak Jumi menerimanya. Jari-jarinya yang kurus menyentuh tangan Harry sejenak. Terima kasih, Harry. Kau berbeda dari yang lain. Sepanjang hari itu, Harry bekerja dengan giat membersihkan taman yang terbengkalai. Setiap beberapa jam, ia melirik ke jendela kamar Mbak Jumi, berharap melihat perkembangan. Saat makan siang, Bu Murni memberinya makanan di teras belakang, nasi dengan lauk yang jauh lebih mewah dari yang biasa ia makan. Kau beruntung Mbak Jumi menyukaimu, gumam Bu Murni sambil meletakkan nampan. Biasanya dia tidak percaya pada orang baru. Harry mengangkat muka. Sudah berapa lama Bu Murni bekerja di sini? Sejak sebelum Nyonya Jumi menikah, jawab Bu Murni singkat sebelum berbalik pergi. Sore hari, ketika Harry sedang memangkas semak mawar, Mbak Jumi muncul di teras. Wajahnya sedikit lebih cerah, dan ia bisa berjalan tanpa bersandar pada pegangan tangga. Ramuanmu, ajaib. Ucap Mbak Jumi dengan suara yang lebih kuat dari kemarin. Aku merasa lebih baik hari ini. Harry tersenyum lebar. Hatinya berbunga-bunga. Alhamdulillah, Mbak. Tapi ini baru awal. Butuh waktu untuk pemulihan total. Mata Mbak Jumi berkaca-kaca. Sudah lama sekali tidak ada yang peduli padaku seperti ini. Semua orang hanya menginginkan hartaku. Pada saat itulah, di kedalaman hati Harry, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan lagi sekadar iba atau keinginan menolong, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuatnya ingin melindungi wanita ini, ingin melihatnya tersenyum bahagia, ingin menjadi orang yang bisa mengusir kesedihan dari hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Harry juga melihat sesuatu yang membuatnya waspada. Dari jendela lantai 2, Bu Murni sedang mengamati mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Sebuah tatapan yang berisi campuran kekhawatiran, kecurigaan, dan mungkin ketakutan. Minggu berlalu sejak Harry mulai bekerja di rumah megah itu. Setiap hari, ia membawakan ramuan baru untuk Mbak Jumi, kadang rebusan kunyit dan temulawak untuk meningkatkan nafsu makan, kadang teh bunga krisan yang menenangkan, atau campuran herbal lain yang ia racik berdasarkan kondisi Mbak Jumi hari itu. Perubahan pada diri Mbak Jumi semakin nyata. Warna merah mulai kembali ke pipinya yang tadinya pucat, ia sudah bisa berjalan-jalan kecil di taman, dan senyumnya semakin sering mengembang. Suatu sore, ketika mereka duduk di bangku taman sambil menikmati teh herbal, Mbak Jumi tiba-tiba berkata, Harry, kau tahu, ini pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir aku merasa benar-benar hidup. Harry tersenyum, tapi matanya menatap serius. Mbak, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Mbak Jumi memandangnya penuh perhatian. Ada apa, Harry? Harry menarik napas dalam. Pertanyaan yang sudah berhari-hari ia pendam akhirnya meluncur keluar. Mbak, apakah Mbak yakin penyakit Mbak Murni penyakit biasa? Mbak Jumi mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya telah mempelajari gejala Mbak, dan menurut buku kakek saya. Harry berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Gejala Mbak persis seperti keracunan zat pelan-pelan. Wajah Mbak Jumi berubah pucat. Kau yakin? Yakin, Mbak. Dan saya curiga, racun itu masih diberikan pada Mbak sampai sekarang. Mbak Jumi menatap kosong ke kejauhan. Selama ini, aku pikir ini karena kesedihan yang tak kunjung hilang. Suaranya bergetar. Tapi kau mungkin benar. Beberapa bulan terakhir, aku merasa semakin buruk padahal sudah berusaha move on. Mereka diam beberapa saat. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di pohon. Harry memberanikan diri untuk mengucapkan apa yang sudah dipendamnya selama seminggu terakhir. Mbak Jumi, suaranya rendah tapi tegas. Saya ingin melamar Mbak. Mbak Jumi tersentak, matanya membelalak. Apa? Kau gila, Harry? Lihat keadaan kita.
Aku janda sakit, kau pemuda miskin. Ini tidak masuk akal. Bukan karena harta, Mbak. Saya ingin melindungi Mbak, bantah Harry dengan mata berbinar. Dengan status sebagai suami, saya bisa selalu ada di dekat Mbak, menjaga Mbak, memastikan tidak ada lagi racun yang masuk ke tubuh Mbak. Tapi ini gila. Orang-orang akan berpikir kau hanya mengincar hartaku. Biarkan mereka berpikir apapun. Yang penting Mbak aman. Harry bersimpuh di depan Mbak Jumi. Saya janji, saya hanya ingin melihat Mbak sehat dan bahagia. Tidak lebih. Mbak Jumi menggeleng-geleng, campur aduk antara terkejut dan tersentuh. Harry, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Hidup bersamaku tidak mudah. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Saya tidak peduli masa lalu Mbak. Saya hanya peduli masa depan Mbak. Harry menatapnya dengan penuh keyakinan. Berikan saya kesempatan membuktikan bahwa masih ada orang yang tulus di dunia ini. Air mata mulai mengalir di pipi Mbak Jumi. Selama ini, semua orang mendekatiku karena harta. Suamiku dulu, bahkan mungkin juga. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Harry memahami. Percayalah pada saya, Mbak Jumi. Hati saya tulus. Mereka terdiam lama. Suara burung berkicau dan desau angin seolah menemani pergolakan batin Mbak Jumi. Akhirnya, dengan suara berbisik, ia berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkannya, Harry. Ini terlalu mendadak." "Saya mengerti, Mbak." Harry bangkit dari bersimpuh. "Tapi tolong, pertimbangkan dengan serius. Keselamatan Mbak yang utama." Keesokan harinya, suasana antara mereka berdua agak canggung. Harry bekerja di taman seperti biasa, sementara Mbak Jumi duduk di teras membaca, tapi sesekali pandangannya menerawang. Saat makan siang, Bu Murni mendekati Harry dengan wajah curiga. "Apa yang terjadi antara kalian berdua?" Mbak Jumi terlihat sangat serius sejak pagi. "Tidak ada yang khusus, Bu," jawab Harry singkat. Bu Murni mendecakkan lidah. "Jangan bermimpi terlalu tinggi, anak muda. Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan." Sore itu, ketika Harry hendak pulang, Mbak Jumi memanggilnya ke perpustakaan. Ruangan itu penuh dengan buku-buku mahal dan barang-barang antik. "Harry," mulai Mbak Jumi dengan suara tegas, "aku sudah mempertimbangkan lamaranmu." Harry menunggu dengan jantung berdebar kencang. "Aku menerima lamaranmu," kata Mbak Jumi akhirnya. "Tapi dengan beberapa syarat." "Syarat apapun, Mbak?" "Pertama, pernikahan ini hanya untuk sementara. Jika suatu saat kau merasa tidak bahagia, atau aku sudah benar-benar sembuh, kita bisa bercerai dengan damai." Harry mengangguk, meski hatinya sedikit tersayat. "Kedua, tentang harta. Aku akan membuat perjanjian pranikah bahwa kau tidak berhak atas hartaku. Saya tidak pernah menginginkan harta Mbak dari awal." "Ketiga," Mbak Jumi mendekat, matanya berbinar. "Kau harus berjanji akan membantuku menemukan siapa yang berusaha membunuhku." "Dengan senang hati, Mbak." Mbak Jumi tersenyum untuk pertama kalinya dalam pembicaraan serius ini. "Kalau begitu, selamat datang di hidupku, calon suamiku." Saat Harry pulang malam itu, langkahnya terasa ringan namun juga berat. Ia bahagia karena lamarannya diterima, tapi juga sadar betapa berbahayanya jalan yang ia pilih. Namun satu hal yang ia yakini, cintanya pada Mbak Jumi sudah nyata, dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi wanita yang mulai ia cintai itu. Keesokan paginya, suasana di rumah megah itu terasa berbeda. Matahari pagi menyinari taman yang sudah jauh lebih rapi berkat kerja keras Harry selama seminggu terakhir. Namun, ada energi baru yang mengalir di antara dinding-dinding rumah itu, sebuah harapan yang mulai tumbuh, bercampur dengan kecemasan akan masa depan yang tidak pasti. Harry tiba lebih awal dari biasanya, dengan membawa sebuah kantong kain berisi beberapa botol kaca berisi ramuan baru. Hatinya berdebar-debar bukan hanya karena pertemuan pertamanya dengan Mbak Jumi setelah lamarannya diterima, tapi juga karena hari ini ia akan mulai menjalankan rencana mereka. Bu Murni menyambutnya di pintu dengan ekspresi yang bahkan lebih dingin dari biasanya. "Mbak Jumi menunggumu di ruang makan," katanya singkat, tanpa senyum.
Harry mengangguk dan berjalan menuju ruang makan. Mbak Jumi sudah duduk di sana, mengenakan gaun rumah yang elegan. Wajahnya masih pucat, tapi ada cahaya baru di matanya. Cahaya yang mungkin berasal dari harapan, atau mungkin dari tekad yang baru ditemukannya. "Selamat pagi, Harry," sambut Mbak Jumi dengan suara yang jelas lebih kuat dari kemarin. "Selamat pagi, Mbak Jumi," balas Harry, duduk di seberangnya. "Saya membawa ramuan baru hari ini." Ia mengeluarkan botol-botol dari kantongnya. Yang ini untuk detoksifikasi, yang ini untuk meningkatkan energi, dan yang ini. Ia mengangkat botol terkecil, adalah penangkal racun umum. Mbak Jumi memandang botol-botol itu dengan serius. "Kau yakin ini akan bekerja?" "Tidak ada jaminan, Mbak. Tapi berdasarkan penelitian kakek saya, ramuan ini bisa menetralisir sebagian besar racun alami." Harry menatapnya penuh arti. "Yang penting, kita harus menemukan sumber racunnya." Mereka terdiam sejenak ketika Bu Murni masuk membawa sarapan. "Teh hangat untuk Mbak," kata Bu Murni meletakkan cangkir di depan Mbak Jumi. Sebelum Mbak Jumi menyentuh cangkir itu, Harry bertanya, "Boleh saya lihat tehnya, Mbak?" Mbak Jumi mengangguk, memahami maksud Harry. Harry mengambil cangkir itu, mengendus aroma teh dengan hati-hati. "Bau biasa," bisiknya. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. "Bu Murni, dari mana teh ini?" "Dari stok biasa, yang selalu Mbak Jumi minum," jawab Bu Murni dengan nada defensif. "Bisa saya lihat bungkusnya?" pinta Harry. Bu Murni tampak sebal, tapi akhirnya mengangguk dan pergi ke dapur. Saat dia pergi, Harry cepat-cepat meneteskan sedikit ramuan penangkal racun ke dalam teh. "Apa kau curiga pada Bu Murni?" tanya Mbak Jumi berbisik. "Saya curiga pada semua orang sampai kita tahu kebenarannya," jawab Harry rendah. Setelah sarapan, Harry mulai bekerja di taman seperti biasa. Tapi hari ini, perhatiannya tidak hanya pada tanaman. Matanya mengamati setiap gerak-gerik di rumah itu, siapa yang datang dan pergi, bagaimana interaksi antar staf, dan terutama, bagaimana sikap mereka terhadap Mbak Jumi. Saat ia sedang memangkas pagar tanaman, seorang tukang delivery datang. "Paket untuk Nyonya Jumi," katanya pada Harry. "Biasanya siapa yang menerima paket?" tanya Harry. "Bu Murni, atau kadang Mas Rudi," jawab tukang delivery itu. "Rudi? Siapa itu?" tanya Harry mencoba bersikap kasual. "Adik sepupu Nyonya Jumi. Sering kesini," jawab si tukang sebelum bergegas pergi. Nama baru. Harry membuat catatan mental. Rudi, adik sepupu yang sering berkunjung. Siang hari, ketika Harry sedang beristirahat di gazebo taman, Mbak Jumi mendatanginya. "Ada perkembangan?" tanyanya. Harry menceritakan tentang paket tadi dan tentang Rudi. Wajah Mbak Jumi berubah muram. "Rudi, ya, dia sering berkunjung. Selalu membawakan makanan atau obat-obatan dari dokter." "Apakah Mbak masih mengonsumsi obat dari dokter?" tanya Harry waspada. "Tidak, sudah berhenti sejak minum ramuanmu." "Kenapa?" "Bisa saya lihat obat-obatan itu?" Mereka berdua pergi ke kamar Mbak Jumi. Di lemari kamar mandi, terdapat beberapa botol obat resep dokter. Harry membuka satu persatu, mengendus isinya dengan hati-hati. "Bau biasa," gumamnya. Tapi ketika membuka botol terakhir, suplemen vitamin, hidungnya mencium aroma aneh yang samar. "Ini, ada yang tidak beres." Dia mengambil sedikit bubuk dari kapsul vitamin, mencampurnya dengan air dan meneteskan ramuan penangkalnya. Cairan berubah warna menjadi kehijauan. "Ada racun di sini," bisik Harry, wajahnya pucat. Mbak Jumi terhuyung mundur. "Tapi, ini vitamin yang dibawakan Rudi minggu lalu," katanya dari Singapura. "Rudi," gumam Harry. "Kita harus lebih berhati-hati." Sore itu, Harry dan Mbak Jumi duduk di perpustakaan membahas rencana mereka. Pernikahan akan dilaksanakan seminggu lagi, sederhana dan hanya dihadiri beberapa orang terpercaya. "Setelah kita menikah, aku akan memberimu akses penuh ke rumah ini," kata Mbak Jumi. "Kau bisa menyelidiki dengan lebih leluasa. Tapi kita harus berpura-pura normal," tambah Harry. "Siapapun pelakunya,
Kita tidak boleh membuat mereka curiga. Ketika malam tiba dan Harry hendak pulang, Bu Murni mendekatinya di pintu. Kau dan Mbak Jumi terlihat sangat akrab akhir-akhir ini. Kami hanya berteman baik, Bu, jawab Harry sopan. Bu Murni memandangnya lama. Hati-hati dengan permainanmu, anak muda. Api yang terlalu dekat dengan jerami bisa membakar segalanya. Setelah Harry pergi, Bu Murni berdiri lama di pintu, wajahnya berkerut dalam pikiran yang dalam. Sementara itu, di kamarnya, Mbak Jumi memandangi foto pernikahannya yang lama, lalu memandang cermin di hadapannya. Mungkin ini kegilaan, bisiknya pada bayangannya sendiri. Tapi untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa punya alasan untuk bertahan hidup. Di kejauhan, dari balik jendela rumah tetangga, seorang pria bertubuh tegap mengamati rumah megah itu dengan teropong. Ponsel di tangannya berdering. Sudah kubilang, keadaan berubah, katanya pada penelpon. Kita perlu rencana baru. Sementara Harry berjalan pulang di bawah langit berbintang, ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Apa yang dimulai sebagai pekerjaan sederhana sebagai tukang kebun, kini telah berubah menjadi misi penyelamatan, dan mungkin cinta sejati. Tapi bahaya mengintai di setiap sudut, dan ia harus lebih waspada dari sebelumnya. 3 hari telah berlalu sejak percakapan penting di perpustakaan. Matahari pagi menyinari kamar Mbak Jumi dengan lembut, membangunkannya dari tidur yang lebih nyenyak daripada biasanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bangun tanpa rasa pusing atau mual. Tubuhnya terasa ringan, dan pikirannya jernih. Perlahan, ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan sebuah keanehan yang menyenangkan. Dari jendela, ia melihat Harry sudah bekerja di taman, menyirami tanaman dengan gerakan penuh perhatian. Ada sesuatu tentang pemuda itu yang membuat hatinya tenang. Mungkin ketulusannya, mungkin kepandaiannya yang alami, atau mungkin cara dia memandangnya, bukan sebagai orang kaya yang perlu dilayani, tapi sebagai manusia yang perlu diselamatkan. Sudah siap untuk sarapan, Mbak? Suara Bu Murni memecah kesunyian. Mbak Jumi menoleh. Iya, Bu. Tapi hari ini saya ingin sarapan di taman. Bu Murni tampak terkejut. Di taman? Tapi udara pagi masih. Sudah lama saya tidak merasakan hangatnya matahari pagi, potong Mbak Jumi dengan lembut tapi tegas. Saat ia turun ke taman, Harry sedang membersihkan tangan dari tanah. Selamat pagi, Mbak. Anda terlihat segar hari ini. Berkat ramuanmu, jawab Mbak Jumi sambil duduk di kursi taman yang sudah disiapkan. Harry, kita perlu bicara serius. Harry duduk di hadapannya. Wajahnya menunjukkan perhatian penuh. Tentang lamaranmu. Mbak Jumi memainkan sendok di tangannya. Aku sudah memutuskan untuk menerimanya. Wajah Harry berseri. Benarkah, Mbak? Tapi ada beberapa hal yang harus kau pahami, lanjut Mbak Jumi, matanya serius. Pertama, ini bukan pernikahan biasa. Kita memasuki ini dengan tujuan yang sangat spesifik. Saya mengerti, Mbak. Kedua, Mbak Jumi menatapnya dalam-dalam. Kau harus berjanji bahwa setelah semua ini selesai, setelah pelakunya tertangkap dan kesehatanku pulih sepenuhnya, kau akan memberiku kebebasan untuk memutuskan masa depan kita. Harry mengangguk perlahan. Saya janji, Mbak. Yang terpenting bagi saya adalah keselamatan dan kebahagiaan Mbak. Mereka terdiam sejenak, diiringi kicau burung yang berterbangan di sekitar taman. Aku masih takut, Harry, bisik Mbak Jumi tiba-tiba, suaranya gemetar. Aku takut ini semua salah, takut kau akan terluka, takut. Jangan takut, ucap Harry dengan lembut. Saya di sini untuk melindungi Mbak. Saya tahu hidup saya sederhana, tapi saya punya keberanian untuk membela yang benar. Bu Murni datang membawa nampan sarapan. Wajahnya berkerut melihat kedekatan mereka. Sarapan sudah siap. Terima kasih, Bu Murni, kata Mbak Jumi. Oh ya, tolong siapkan kamar tamu yang terbaik. Harry akan tinggal di sini mulai besok. Bu Murni hampir menjatuhkan nampan yang dibawanya. Tinggal di sini? Tapi... Ini keputusanku, kata Mbak Jumi dengan suara yang tidak bisa dibantah. Setelah Bu Murni pergi dengan wajah masam, Harry bertanya,
Apakah bijaksana saya tinggal di sini sekarang? Bukankah kita harus menunggu sampai setelah pernikahan? Kita tidak punya waktu lama, Harry. Kondisiku membaik dengan cepat. Itu berarti si pelaku akan segera tahu bahwa rencananya gagal. Dia akan bertindak sesuatu, dan aku ingin kau ada di dekatku ketika itu terjadi. Siang hari, setelah Harry pulang sebentar ke gubuknya untuk mengambil barang-barang, ia kembali ke rumah megah itu dengan sebuah koper tua. Bu Murni menunjukkannya ke kamar di lantai 2, bersebelahan dengan kamar Mbak Jumi. Jangan berpikir kamar ini milikmu selamanya, gerutu Bu Murni siap meletakkan koper. Semua ini hanya sementara. Saat pintu kamar ditutup, Harry berdiri di tengah kamar mewah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Ranjang besar, lemari pakaian berukir, karpet tebal, semuanya bertolak belakang dengan gubuk reotnya. Tapi pikirannya tidak pada kemewahan itu. Ia membuka buku catatannya, mulai membuat daftar orang-orang yang perlu diselidiki. Malam harinya, saat mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya, Mbak Jumi tiba-tiba berkata, "Besok, Rudy akan berkunjung. Dia bilang ingin menengok kondisiku." Harry menaruh sendoknya. "Bagus. Saya bisa mengamatinya dari dekat. Kau harus bersikap normal. Dia tidak boleh curiga apapun. Jangan khawatir. Saya akan berperan sebagai tukang kebun yang diizinkan tinggal di sini karena kondisi Mbak yang membutuhkan penjagaan 24 jam. Mbak Jumi tersenyum kecil. Kau pandai berakting. Bertahan hidup mengajarkan banyak hal, Mbak. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang keluarga. Mbak Jumi tiba-tiba bertanya, "Harry, apa kau tidak takut melibatkan diri dalam masalah seperti ini?" Harry memandangnya dengan mata jernih. Lebih takut membiarkan orang baik menderita sendirian. Malam itu, ketika Harry sudah di kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, hampir tidak terdengar. Ia membuka pintu dengan sangat perlahan, melihat bayangan seseorang turun ke lantai bawah. Tanpa berpikir panjang, ia mengikutinya dengan diam-diam. Bayangan itu menuju ke dapur, membuka lemari tertentu, dan mengambil sesuatu. Dalam cahaya remang-remang dari kulkas yang terbuka, Harry bisa melihat wajah Bu Murni. Ia menuangkan sesuatu ke dalam botol susu yang biasa Mbak Jumi minum sebelum tidur. Jantung Harry berdebar kencang. Apakah Bu Murni pelakunya? Atau ada orang lain yang memanfaatkannya? Keesokan paginya, Harry bangun lebih awal dan pergi ke dapur. Botol susu masih ada di kulkas. Dengan cepat, ia menggantinya dengan botol susu baru yang ia beli sendiri kemarin, lalu menyembunyikan botol susu yang dicurigainya untuk diperiksa. Saat sarapan, Harry berbicara pada Mbak Jumi. "Mbak, mohon jangan minum atau makan apapun yang tidak saya periksa dulu hari ini." Mbak Jumi mengangguk, memahami maksudnya. Rudy akan datang jam 10. Pukul 10 tepat, bel pintu berbunyi. Seorang pria berpenampilan necis dengan setelan mahal masuk dengan senyum lebar. "Jumi, sudikah engkau menerima kunjunganku?" Dari balik jendela taman, Harry mengamati setiap gerak-gerik Rudy. Ada sesuatu tentang senyum pria itu yang tidak sampai ke matanya. Dan cara dia memandang Mbak Jumi, bukan seperti keluarga yang peduli, tapi seperti pedagang yang menilai barang dagangan. Pertarungan diam-diam telah dimulai. Dan Harry tahu, ini hanya awal dari bahaya yang akan mereka hadapi bersama. 6 hari telah berlalu sejak Harry resmi tinggal di rumah megah itu. Kabar tentang pernikahan mereka yang akan diselenggarakan besok sudah menyebar seperti api di rumput kering. Reaksi yang datang bertubi-tubi, mulai dari yang terkejut, sinis, hingga yang terang-terangan menentang. Pagi itu, ketika Harry sedang memeriksa keamanan di sekitar pagar rumah, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian mahal turun, wajahnya berkerut marah. "Kau pasti Harry yang itu," katanya dengan suara penuh cemooh. Si pemuda miskin yang berhasil memabuk cinta Jumi. Harry berdiri tegak. "Saya Harry. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku Tante Sri, sepupu almarhum suami Jumi." Wanita itu memperkenalkan diri sambil matanya menyapu tubuh Harry dari ujung kepala sampai kaki. "Kau pikir kami akan membiarkan Jumi menikahi sembarang orang seperti kau?" Dari dalam rumah, Mbak Jumi muncul dengan wajah tegas. "Tante Sri, ini bukan urusanmu.
Bukan urusanku. Tante Sri mendekat dengan langkah marah. Keluarga almarhum suamimu yang mengelola sebagian besar bisnisnya. Jika kau menikah dengan orang asing, siapa yang bisa menjamin kelangsungan perusahaan? Mbak Jumi berdiri di samping Harry. Harry adalah pilihanku. Dan mengenai perusahaan, aku masih bisa mengelolanya sendiri. Dalam kondisimu yang sakit-sakitan, Tante Sri tertawa sinis. Kami semua tahu kau hampir meninggal beberapa minggu lalu. Sekarang tiba-tiba muncul pemuda ini dan kau sembuh? Terlalu kebetulan, bukan? Harry akhirnya angkat bicara. Saya tidak peduli dengan perusahaan atau harta Mbak Jumi. Saya hanya peduli pada kesehatannya. Kisah klasik, hardik Tante Sri. Semua pemburu harta selalu berkata seperti itu. Pertengkaran itu terhenti ketika sebuah mobil lain datang. Kali ini seorang pria berjas rapi turun dengan membawa map dokumen. Selamat pagi, saya Notaris Anton. Atas permintaan Mbak Jumi, saya datang untuk menyiapkan perjanjian pranikah. Tante Sri tampak terkejut. Pranikah? Mbak Jumi tersenyum kecil. Ya, Tante. Semua hartaku akan tetap menjadi milikku. Harry tidak akan mendapatkan apapun dari pernikahan ini. Wajah Tante Sri berubah merah. Ini tidak akan berhenti di sini. Keluarga akan mengambil tindakan. Ia berbalik dan masuk ke mobilnya dengan marah. Di dalam rumah, Notaris Anton membuka dokumen-dokumennya. Jadi, seperti yang sudah kita diskusikan melalui telepon, semua aset akan tetap atas nama Anda, Mbak Jumi. Suami Anda hanya berhak tinggal di rumah ini selama pernikahan berlangsung. Harry mengangguk. Saya setuju dengan semua syaratnya. Mbak Jumi memandangnya dengan perasaan campur aduk. Kau yakin tentang ini, Harry? Kau tidak mendapatkan apapun dari pernikahan ini. Keselamatan dan kebahagiaan Mbak adalah yang terpenting bagi saya, jawab Harry dengan tulus. Setelah notaris pergi, Bu Murni menghampiri mereka dengan wajah khawatir. Mbak, telepon dari keluarga almarhum Pak suami terus berdering. Mereka marah besar. Biarkan mereka marah, kata Mbak Jumi dengan tenang. Ini hidupku. Sore harinya, ketika Harry sedang memeriksa ramuan terakhir untuk Mbak Jumi, Rudy datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya merah padam. Jumi, apa yang kau pikirkan? Teriaknya begitu masuk. Menikahi tukang kebun? Kau mempermalukan keluarga. Rudy, kendalikan dirimu, tegur Mbak Jumi. Tidak, aku tidak akan diam. Rudy menunjuk Harry. Apa yang kau ketahui tentang pemuda ini? Dari mana asalnya? Mungkin dia hanya penipu ulung. Harry berdiri menghadapi Rudy. Saya berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Orang tuaku sudah meninggal. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya integritas. Integritas. Rudy tertawa getir. Kami akan lihat integritas macam apa yang kau miliki. Setelah Rudy pergi dengan ancaman, Mbak Jumi tampak lelah. Maaf kau harus mengalami ini, Harry. Tidak apa-apa. Semua ini hanya membuktikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Seseorang sangat tidak ingin kita menikah. Malam sebelum pernikahan, Harry duduk sendirian di kamarnya. Ia memandangi bintang-bintang dari jendela, merenungkan langkah yang akan diambilnya besok. Hidupnya berubah begitu cepat, dari pemuda miskin menjadi calon suami wanita kaya, dengan bahaya mengintai di setiap sudut. Keesokan paginya, pernikahan dilangsungkan di ruang tamu rumah itu. Hanya ada beberapa orang yang hadir, Ibu Siti, Notaris Anton sebagai saksi, dan beberapa staf rumah yang setia. Mbak Jumi mengenakan gaun sederhana tapi elegan, sementara Harry memakai setelan baru yang dibelikan khusus untuk hari ini. Upacara berlangsung sederhana namun penuh makna. Saat tukang catat sipil menyatakan mereka sebagai suami istri, Harry memandang Mbak Jumi dengan mata berbinar. Aku janji akan melindungimu, bisiknya pelan, hanya untuk didengar Mbak Jumi. Dan aku janji akan mempercayaimu, balas Mbak Jumi dengan senyum kecil. Setelah upacara, ketika mereka sedang menerima ucapan selamat, telepon berdering. Bu Murni menjawabnya, lalu wajahnya pucat. Mbak, itu pengacara keluarga almarhum Pak suami.
Mereka mengajukan gugatan pembatalan pernikahan dengan alasan tidak adanya persetujuan keluarga. Mbak Jumi mengambil telepon dengan tangan tegas. Beritahu pengacara mereka bahwa saya siap menghadapi segala gugatan. Pernikahan ini sah secara hukum. Saat malam tiba, untuk pertama kalinya mereka berdiri di balkon kamar bersama sebagai suami istri. Kota di bawah mereka berkelap-kelip, tapi pikiran mereka tertuju pada bahaya yang mungkin datang. Kita resmi menjadi suami istri, kata Harry, memecah kesunyian. Ya, jawab Mbak Jumi. Dan sekarang, pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Dari kejauhan, di balik pepohonan, sebuah kamera dengan lensa panjang mengarah ke mereka. Seseorang mengamati setiap gerak-gerik mereka, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan langkah berikutnya. Matahari pagi menyinari kamar mewah tempat Harry dan Mbak Jumi sekarang sudah menjadi istrinya, menghabiskan malam pertama mereka sebagai suami istri. Meski tidur di kamar yang terpisah sesuai kesepakatan, Harry sudah bangun sejak subuh, memeriksa setiap sudut rumah untuk memastikan keamanan sebelum istrinya bangun. Pukul 6 pagi, Harry sudah berdiri di dapur, menyiapkan ramuan pagi untuk Jumi. Tangannya yang terampil menumbuk jahe hutan dan kencur, merebusnya dengan air bersih sambil sesekali mencium aroma yang keluar. Bu Murni masuk ke dapur dengan wajah masam. Kau tidak perlu repot-repot. Saya yang biasa menyiapkan minuman untuk Mbak Jumi, katanya mencoba mengambil alih. Terima kasih, Bu Murni. Tapi sebagai suami, saya ingin merawat istri saya sendiri, jawab Harry lembut tapi tegas tanpa menyerahkan tugasnya. Bu Murni menghela napas panjang. Kau tidak mengerti cara kerja di rumah ini. Selama ini saya yang... Selama ini mungkin banyak hal yang luput dari perhatian kita, potong Harry dengan sopan. Mulai hari ini, saya akan terlibat langsung dalam segala hal yang berkaitan dengan kesehatan istri saya. Saat Jumi turun untuk sarapan, wajahnya tampak segar. Selamat pagi, suami, ucapnya dengan senyum malu-malu. Selamat pagi, istri, balas Harry sambil menempatkan ramuan hangat di hadapannya. Ini untuk pagi hari. Setelah ini saya akan memijat titik-titik akupresur di kaki untuk melancarkan peredaran darah. Sarapan pagi itu terasa berbeda. Bu Murni berdiri di sudut ruangan, mengamati mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Harry memperhatikan bagaimana Bu Murni sesekali melirik jam tangan, seolah menunggu sesuatu. Bu Murni, apakah ada janji hari ini? Tanya Harry tiba-tiba. Bu Murni terkejut. Tidak, kenanya. Kelihatannya Bu sering melihat jam, ujar Harry sambil menyuapkan nasi tim hangat untuk Jumi. Jumi memandang Harry dengan takjub. Ia tidak menyangka pria sederhana ini begitu perhatian dan teliti. Setelah sarapan, Harry membawa Jumi ke taman untuk terapi matahari pagi. Sambil memijat lembut titik-titik akupresur di tangan dan kaki Jumi, Harry berbisik. Kita perlu memeriksa semua stok makanan dan minuman di rumah. Saya curiga ada yang mencoba cara lain. Kau berpikir masih ada racun di rumah ini? Tanya Jumi khawatir. Lebih baik berhati-hati. Kondisi Mbak yang membaik dengan cepat pasti membuat si pelaku panik. Siang hari, Harry memeriksa seluruh persediaan di dapur. Dengan alasan ingin memahami kebiasaan makan istrinya, ia meminta Bu Murni menunjukkan semua bahan makanan dan minuman. Saat memeriksa rak bumbu, hidungnya yang peka mencium aroma aneh dari sebuah botol kecap khusus yang biasa digunakan Jumi. Botol ini dari mana, Bu? Tanya Harry sambil membuka tutupnya. Itu kecap impor yang selalu dimakan Mbak Jumi, jawab Bu Murni. Dibeli khusus dari Singapura. Harry menciumnya dalam-dalam, lalu mengambil sedikit dengan sendok. Bau asamnya terlalu tajam. Bisa saya ambil sampel sedikit untuk diperiksa? Bu Murni tampak gugup. Untuk apa? Itu hanya kecap. Untuk memastikan tidak ada yang tercampur, jawab Harry sambil mengambil sampel kecil ke dalam wadah kaca. Saat Bu Murni pergi sebentar, Harry cepat-cepat meneteskan reagen sederhana yang ia buat dari kunyit dan kapur. Cairan berubah warna menjadi keunguan. Ada yang tidak beres, bisiknya pada Jumi yang sedang mendekat. Mereka segera memutuskan untuk tidak mengonsumsi makanan apapun dari dapur rumah sampai pemeriksaan selesai. Harry pergi ke pasar membeli semua bahan makanan baru dan memasaknya sendiri. Sore harinya, ketika Harry sedang memasak di dapur, Rudy tiba-tiba datang. Masak sendiri?
Apa Bu Murni sudah tidak kompeten lagi? Ejeknya. Sebagai suami, saya ingin memastikan istri saya mendapatkan yang terbaik, jawab Harry sambil terus mengaduk sayuran. Rudy mendekati kompor. Kau pikir dengan menjadi suami Jumi, kau bisa menguasai segalanya? Kau tidak tahu apa-apa tentang keluarga kami. Yang saya tahu, saya akan melindungi istri saya dari siapapun yang berusaha menyakitinya, balas Harry tanpa menoleh. Ketika makan malam tiba, Harry menyajikan semua makanan yang ia masak sendiri. Ia bahkan mencicipi setiap hidangan terlebih dahulu sebelum menyuapi Jumi. Kau tidak perlu melakukan itu, protes Jumi. Saya ingin memastikan semuanya aman, jawab Harry. Malam itu, setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, Harry duduk di kamarnya memeriksa sampel kecap tadi di bawah mikroskop kecil yang ia pinjam dari seorang teman. Hasilnya membuatnya bergidik. Ada jejak logam berat yang dicampur dengan canggung. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. Jumi berdiri di sana dengan wajah khawatir. Ada yang ingin kubicarakan. Mereka duduk di kamar Jumi. Aku ingat sesuatu, mulai Jumi. Beberapa bulan lalu, sebelum aku sakit parah, Bu Murni pernah menerima paket dari Rudy. Isinya beberapa botol kecap dan bumbu impor. Apakah Bu Murni biasanya menerima paket dari Rudy? Tanya Harry. Tidak. Biasanya Rudy membawa sendiri jika ada sesuatu untukku. Harry mengernyit. Jadi Bu Murni dan Rudy, mereka mungkin bekerja sama. Tapi mengapa? Bu Murni sudah bekerja untuk keluarga ini selama 15 tahun. Dia seperti keluarga sendiri. Mungkin ada paksaan, atau mungkin imbalan, tebak Harry. Kita perlu lebih berhati-hati. Saat Harry hendak kembali ke kamarnya, ia melihat bayangan seseorang bergerak di ujung koridor. Seseorang sedang mengintip mereka. Siapapun pelakunya, mereka semakin terdesak. Dan Harry tahu, waktu untuk bertindak semakin sempit. Matahari pagi menyinari rumah megah itu dengan indahnya. Namun suasana di dalamnya tegang bagai bom waktu yang siap meledak. Harry sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Melakukan patroli keliling rumah dan memeriksa setiap jendela serta pintu. Sesuatu dalam hatinya berkata bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh tantangan. Pukul 7 pagi, ketika Harry sedang menyiapkan sarapan di dapur, Bu Murni tiba-tiba muncul dengan wajah pucat. Ada telepon untuk Mbak Jumi dari rumah sakit. Mereka bilang ada hasil tes darah terbaru yang perlu dibicarakan. Harry segera menghampiri Jumi yang sedang bersiap di kamar. Telepon dari rumah sakit. Hasil tes darah terbaru. Jumi mengangkat alis. Tapi aku tidak melakukan tes darah baru-baru ini. Mereka saling bertatapan, memahami bahwa ini mungkin jebakan. Harry mengambil telepon. Bisa saya tahu dari rumah sakit mana? Suara di seberang telepon terdengar ragu-ragu. Dari RS Medika Sentosa. Kami perlu Mbak Jumi datang untuk konsultasi hasil tesnya. Setelah menutup telepon, Harry segera menelepon RS Medika Sentosa. Tadi ada yang menelepon dari rumah sakit ini untuk istri saya. Setelah beberapa saat dicek, jawabannya membuatnya bergidik. Tidak ada jadwal konsultasi untuk nama Jumi hari ini. Jadi itu jebakan, gumam Jumi ketakutan. Mereka ingin menarikku keluar dari rumah ini. Harry memegang bahu Jumi. Kita tidak akan jatuh dalam perangkap mereka. Tapi ini membuktikan bahwa si pelaku semakin terdesak. Pukul 9 pagi, ketika mereka sedang berdiskusi di perpustakaan, bel pintu berbunyi nyaring. Suara di depan pintu terdengar ramai. Harry mengintip dari jendela dan melihat sekelompok orang berkumpul di depan gerbang. Beberapa di antaranya adalah keluarga almarhum suami Jumi, termasuk Tante Sri dan Rudy, bersama dengan beberapa orang yang mengaku sebagai pengacara. Keluarga almarhum datang dengan pengacara, lapor Harry pada Jumi. Mereka membawa dokumen-dokumen. Jumi menarik napas dalam. Aku harus menghadapi mereka. Jangan sendirian, kata Harry tegas. Kita menghadapi ini bersama sebagai suami istri. Dengan sikap tenang tapi waspada, mereka membuka pintu utama. Kerumunan di depan rumah langsung gempar. Tante Sri melangkah maju dengan wajah merah padam. Jumi, ini sudah keterlaluan, hardiknya. Kau menikah diam-diam dengan orang asing tanpa persetujuan keluarga.
Kami membawa pengacara untuk membatalkan pernikahan tidak sah ini. Seorang pria berjas rapi mengangkat map dokumen. Ibu Jumi, sebagai keluarga almarhum suami Anda, kami memiliki hak hukum untuk... Untuk apa? Potong Harry dengan suara tenang namun terdengar jelas oleh semua orang. Pernikahan kami sah secara hukum. Dan istri saya sudah dewasa, tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk menikah. Rudy mendorong tubuhnya ke depan. Kau pikir dengan menjadi suami Jumi, kau bisa menguasai semua hartanya? Kami sudah tahu tentang perjanjian pranikah itu. Itu hanya kedok. Jumi akhirnya angkat bicara, suaranya jernih dan penuh wibawa. Saya menghargai kepedulian keluarga almarhum suami saya. Tapi keputusan saya untuk menikah dengan Harry adalah hak pribadi saya. Mengenai harta warisan, semua sudah diatur dengan jelas dalam wasiat suami saya. Wasiat yang meragukan, teriak seorang pria lain dari kerumunan. Kami punya bukti baru tentang keaslian wasiat itu. Harry melangkah maju, melindungi Jumi dengan tubuhnya. Jika memang ada masalah dengan wasiat, mari kita selesaikan melalui jalur hukum yang benar. Bukan dengan meneror di rumah pribadi. Tante Sri menunjuk Harry dengan jari gemetar. Kami tahu tentang latar belakangmu. Pemuda miskin yang tiba-tiba jadi suami wanita kaya. Kau pasti punya agenda tersembunyi. Agenda saya hanya satu, membuat istri saya sehat dan bahagia, jawab Harry dengan tenang. Dan sejak kami menikah, kondisi kesehatannya membaik drastis. Mungkin keluarga seharusnya bersyukur tentang ini. Rudy tiba-tiba mengeluarkan selembar foto dari saku jasnya. Kalau memang tulus, coba jelaskan tentang ini. Foto itu menunjukkan Harry sedang bertemu dengan seorang pria berpenampilan mencurigakan beberapa hari sebelum pernikahan. Wajah Harry berubah pucat. Pria dalam foto itu adalah teman lamanya yang kebetulan ia temui di pasar. Itu teman lama saya, jelas Harry. Kami bertemu secara kebetulan. Kebetulan? Rudy tertawa sinis. Menurut investigasi kami, pria ini adalah mantan narapidana. Apa urusanmu dengan mantan kriminal? Jumi memandang Harry dengan pertanyaan di matanya. Harry mengambil napas dalam. Dia memang mantan narapidana, tapi sudah berubah. Sekarang dia bekerja sebagai tukang ojek. Saya meminjam mikroskop darinya untuk memeriksa sesuatu. Memeriksa apa? Tanya Tante Sri dengan tajam. Racun yang dicampurkan dalam makanan istri saya, jawab Harry tanpa ragu. Suasana menjadi hening seketika. Wajah semua orang berubah. Terutama Bu Murni yang berdiri di belakang kerumunan tampak sangat pucat. Apa buktimu? Tanya pengacara keluarga dengan suara bergetar. Saya sudah mengambil sampel dan memiliki bukti di dalam, jawab Harry. Tapi saya akan menyerahkan ini pada polisi jika diperlukan. Rudy tiba-tiba kehilangan keberaniannya. Kau hanya mengada-ada. Biarlah polisi yang menentukannya, kata Jumi akhirnya. Sekarang, jika tidak ada urusan penting lainnya, saya mohon kalian semua pergi. Suami saya dan saya memiliki janji medis. Setelah kerumunan bubar dengan wajah-wajah kecewa dan marah, Harry menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Mereka berhasil melewati pertempuran pertama, tapi perang masih panjang. Di dalam rumah, Jumi memandang Harry dengan mata berkaca-kaca. Mengapa kau tidak memberitahuku tentang temanmu yang mantan narapidana itu? Karena saya tidak ingin membuatmu khawatir, jawab Harry. Dan saya percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Seperti kesempatan yang kau berikan padaku, bisik Jumi. Malam itu, Harry mendapatkan pesan anonimus di ponselnya. Berhenti menyelidiki, atau kau akan menyesal. Bahaya semakin dekat, dan Harry tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 5 hari telah berlalu sejak konflik dengan keluarga almarhum suami Jumi. Suasana di rumah megah itu seperti medan perang yang tenang. Setiap sudutnya menyimpan ketegangan yang tertahan. Setiap langkah kaki terdengar bergema bagaikan dentuman peringatan. Harry semakin intensif dalam perawatannya pada Jumi. Setiap jam teratur, ramuan berbeda disiapkan. Setiap gerakan terapi dilakukan dengan penuh konsentrasi. Pagi itu, Harry sedang merebus ramuan khusus yang ia sebut Raja Herbal. Kombinasi dari 9 tumbuhan obat langka yang ia kumpulkan sendiri dari hutan.
Aromanya menusuk dan kuat, memenuhi seluruh ruangan. "Ramuan apa itu, Harry?" tanya Jumi dari ruang keluarga, menahan rasa ingin tahu sekaligus jijik pada bau yang tercium. "Ini ramuan terakhir, sayang," jawab Harry sambil menuangkan cairan kental ke dalam cangkir keramik. "Ramuan penyembuh total. Kakek saya menamainya cairan kehidupan." Jumi mendekat, wajahnya menunjukkan keraguan. "Apa kau yakin ini aman? Baunya sangat kuat." Harry tersenyum meyakinkan. "Proses detoksifikasi hampir selesai. Tubuhmu sudah bersih dari racun-racun sebelumnya. Ramuan ini akan memulihkan organ-organ dalam yang rusak dan mengembalikan energimu sepenuhnya." Saat Jumi hendak mengambil cangkir itu, tiba-tiba Bu Murni bergegas masuk. "Jangan minum itu, Mbak. Kita tidak tahu apa isinya." Harry memandang Bu Murni dengan tatapan tajam. "Saya yang meraciknya, Bu Murni. Saya tahu persis apa isinya." Tapi Bu Murni tidak menyerah. "Mbak, ingat kondisi Mbak yang sudah mulai membaik. Jangan sampai tergoda oleh ramuan aneh-aneh." Jumi memandangi kedua orang ini, suaminya yang penuh keyakinan dan asisten rumah tangganya yang tiba-tiba sangat protektif. Dengan napas dalam, ia mengambil cangkir dari tangan Harry. "Aku percaya pada suamiku," katanya tegas, lalu meneguk habis ramuan pahit itu tanpa sisa. Efeknya hampir instan. Jumi terbatuk-batuk, tubuhnya gemetar, lalu wajahnya memucat. Bu Murni berteriak panik. "Lihat, aku sudah bilang." Tapi Harry tetap tenang. Ini reaksi normal. Racun terakhir sedang dikeluarkan dari tubuh. Benar saja, setelah beberapa menit meringis kesakitan, wajah Jumi mulai berangsur-angsur merah merona. Matanya yang biasanya sayu tiba-tiba berbinar-binar. Ia berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia bisa berdiri tegak tanpa pusing atau gemetar. Aku merasa kuat," bisiknya tak percaya. Seperti aku baru bangun dari mimpi buruk yang panjang." Harry memegang bahunya, matanya berbinar bangga. "Selamat datang kembali, Jumi." Sepanjang hari itu, perubahan pada Jumi begitu menakjubkan. Ia bisa berjalan-jalan di taman tanpa bantuan, nafsu makannya kembali normal, dan yang paling penting, cahaya kehidupan telah kembali di matanya. Bu Murni mengamati semua ini dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran campur ketakutan. Sore harinya, ketika mereka sedang duduk di gazebo taman, Jumi tiba-tiba memegang tangan Harry. "Aku ingin mengucapkan terima kasih, Harry. Kau tidak hanya menyembuhkanku, tapi juga menyelamatkan hidupku. Kita baru memenangkan pertempuran pertama, Jumi. Perang belum selesai." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka makan malam bersama di ruang makan mewah dengan suasana yang benar-benar berbeda. Jumi bisa menikmati makanannya tanpa rasa mual, bisa tertawa lepas, dan bahkan bercanda dengan Harry. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 9 malam, bel pintu berbunyi keras. Harry membuka pintu dan menemukan Rudy berdiri di sana dengan wajah pucat. "Aku tahu kalian pasti membenciku," katanya langsung tanpa basa-basi. "Tapi aku harus bicara pada kalian berdua. Ini penting." Di ruang tamu, Rudy duduk dengan gelisah. Aku tahu tentang racun itu." Jumi dan Harry saling memandang. "Lanjutkan," desak Harry. "Beberapa bulan lalu, Bu Murni mendatangiku. Dia bilang punya cara agar aku bisa dapat bagian warisan lebih besar. Aku hanya perlu membelikannya beberapa bahan dari apotik tidak resmi." "Dan kau setuju?" tanya Jumi dengan suara bergetar. "Awalnya tidak. Tapi, dia punya sesuatu yang bisa menghancurkanku. Foto-foto tentang kesalahanku dulu." Rudy menunduk malu. "Dia memaksaku." Harry mengamati setiap gerak-gerik Rudy. "Tapi kenapa sekarang kau berani bicara?" "Karena melihat Jumi sembuh, aku sadar bahwa aku hampir menjadi pembunuh." Air mata mengalir di pipi Rudy. "Aku tidak ingin terus hidup dalam rasa bersalah ini." Setelah Rudy pergi dengan janji akan memberikan bukti-bukti, Jumi memandang Harry. "Apakah kita harus percaya padanya?" "Tidak sepenuhnya," jawab Harry.
Tapi ini awal yang baik. Sekarang kita tahu Bu Murni adalah otak di balik semua ini. Tapi teka-teki masih belum terjawab sepenuhnya. Apa motif Bu Murni? Dan siapa dalang sebenarnya di balik semua konspirasi ini? Saat malam semakin larut, Harry berdiri di balkon kamarnya, memandang bulan purnama. Pertarungan mungkin akan segera berakhir. Tapi bahaya terbesar justru datang ketika musuh merasa terpojok. Dan Harry tahu, Bu Murni tidak akan menyerah begitu saja. Minggu pertama setelah kesembuhan Jumi berlalu dengan penuh kewaspadaan. Harry sekarang tidak hanya menjadi suami dan penyembuh, tetapi juga pengawal pribadi yang tak pernah lengah. Setiap langkah Jumi diikuti dengan perhatian penuh. Setiap makanan yang masuk rumah diperiksa dengan ketat. Suatu pagi, Jumi memutuskan untuk kembali mengurus bisnisnya. Di ruang kerjanya yang mewah, ia membuka laptop dan dokumen-dokumen yang terbengkalai selama berbulan-bulan. Wajahnya segera berkerut melihat laporan keuangan terbaru. Ada yang tidak beres, Harry, ucapnya sambil menunjuk layar laptop. Transaksi besar-besaran mengalir ke beberapa perusahaan yang tidak aku kenal. Harry mendekat, meski tidak sepenuhnya paham dengan angka-angka di layar. Mungkin ini terkait dengan upaya meracunimu. Jika Mbak meninggal, siapa yang akan mengawasi semua ini? Jumi membuka satu file demi file. Wajahnya semakin pucat. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Dana perusahaan menghilang hampir 10 miliar dalam 3 bulan terakhir. Mereka segera memanggil akuntan perusahaan, Bapak Hendra, yang sudah bekerja untuk keluarga Jumi selama 15 tahun. Pria paruh baya itu datang dengan wajah berkeringat dingin. Maaf, Bu Jumi. Saya pikir semua transaksi itu atas persetujuan Anda, katanya gugup. Persetujuan saya? Saya bahkan tidak tahu perusahaan-perusahaan ini. Hardik Jumi sambil menunjuk daftar transaksi mencurigakan. Bapak Hendra mengelap keringat di dahinya. Tapi, Bu Murni yang menyampaikan pesan dari Anda. Dia bilang Anda terlalu sakit untuk menandatangani dokumen sendiri, jadi Anda memberi kuasa padanya. Harry dan Jumi saling memandang. Sekarang semakin jelas bahwa Bu Murni tidak bekerja sendirian. Ada jaringan yang terlibat dalam upaya menguras harta Jumi. Siapa lagi yang terlibat? Tanya Harry tegas. Bapak Hendra menunduk. Saya hanya mengikuti instruksi. Bu Murni bilang ini untuk pengobatan Bu Jumi yang butuh biaya besar. Setelah Bapak Hendra pergi, Jumi menutup mukanya. Aku merasa begitu bodoh. Mempercayai orang yang salah. Ini bukan salahmu, hibur Harry. Mereka memanfaatkan kondisimu yang sedang lemah. Siang itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi kantor pusat perusahaan. Begitu tiba di gedung megah di pusat kota, suasana terasa aneh. Karyawan yang biasanya ramai menyambut kini menghindari pandangan Jumi. Beberapa bahkan terlihat panik melihatnya. Manajer operasional, Pak Wisnu, menyambut mereka dengan wajah kaget. Bu Jumi, kami tidak mendengar kabar tentang kunjungan Anda hari ini. Apakah saya perlu membuat janji untuk mengunjungi perusahaan sendiri? Tanya Jumi dengan dingin. Di ruang rapat direksi, Jumi memerintahkan audit mendadak. Tapi yang mengejutkan, sistem komputer utama ternyata dikunci dengan password baru yang tidak diketahui Jumi. Ini tidak mungkin, seru Jumi frustrasi. Saya yang memiliki perusahaan ini. Pak Wisnu tampak gugup. Maaf, Bu. Atas instruksi dari pengacara keluarga almarhum suami Anda, sistem keamanan diubah sementara menunggu kepastian tentang kondisi kesehatan Anda. Harry menarik napas dalam. Jadi mereka sudah menyiapkan segalanya. Jika racun tidak berhasil membunuhmu, mereka akan mengambil alih perusahaanmu dengan alasan ketidakmampuan mental. Pulang dari kantor dengan perasaan hancur, Jumi duduk termenun di mobil. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Harry? Mereka sudah menguasai segalanya. Kita harus melawan dengan cara mereka, jawab Harry dengan mata berbinar. Tapi dengan senjata kita sendiri. Malam itu, Harry mengunjungi teman lamanya, si mantan narapidana yang sekarang bekerja sebagai tukang ojek. Pria bernama Bandi itu tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bandi, aku butuh bantuanmu, kata Harry langsung kepada intinya. Aku perlu menyelidiki beberapa perusahaan dan orang-orang ini. Bandi memeriksa daftar yang diberikan Harry. Beberapa nama ini,
Aku kenal. Mereka punya hubungan dengan bos kriminal yang dulu pernah merekrutku. Apakah kau berani membantu? Tanya Harry serius. Bandi tersenyum getir. Kau yang memberiku kesempatan kedua ketika semua orang menjauhiku. Apalagi yang bisa kulakukan selain membalas budimu? Keesokan harinya, Bandi mulai bekerja dengan jaringan informannya yang masih tersisa. Hasilnya datang lebih cepat dari yang diharapkan. Ternyata, Bu Murni memiliki seorang anak laki-laki yang terlibat utang judi besar. Anak itulah yang menjadi sasaran empuk untuk dipaksa membantu rencana jahat tersebut. Siapa dalang sebenarnya? Tanya Harry pada Bandi melalui telepon. Masih samar, tapi semua jejak mengarah pada seorang pengacara ternama yang menangani warisan almarhum suami Mbak Jumi. Sementara itu, di rumah, Jumi menerima telepon mengejutkan dari notaris yang menangani pernikahan mereka. Bu Jumi, ada upaya pembatalan pernikahan dengan alasan penipuan. Mereka mengklaim suami Anda menyembunyikan identitas asli dan memiliki motif tertentu. Jumi menggigit bibirnya. Itu tidak benar. Harry sudah menyelamatkan hidupku. Sayangnya, mereka membawa bukti-bukti baru, termasuk dokumen yang menyatakan Harry sebagai ahli waris dari keluarga yang bermusuhan dengan keluarga almarhum suami Anda. Ketika Harry pulang, Jumi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Harry, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tentang latar belakang keluargamu? Wajah Harry berubah pucat. Siapa yang memberitahumu itu? Jadi benar? Suara Jumi bergetar. Harry duduk di sampingnya. Kakekku dan kakek almarhum suamimu memang pernah bermusuhan. Tapi itu puluhan tahun lalu. Aku tidak pernah mengenal almarhum suamimu, dan aku pasti tidak menikahimu karena alasan itu. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku? Karena aku takut kau akan salah paham. Aku jatuh cinta padamu, Jumi, bukan karena masa lalu kelam antara keluarga kita. Di tengah percakapan emosional mereka, tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam. Dalam kegelapan, Harry mendengar suara langkah kaki cepat mendekat. Kegelapan menyelimuti rumah megah itu bagaikan selimut hitam yang pekat. Harry refleks melindungi Jumi dengan tubuhnya, mendorongnya ke balik sofa besar di ruang keluarga. Nafasnya tertahan, mendengarkan setiap suara dalam kesunyian malam yang tiba-tiba menjadi menyeramkan. Jangan bergerak, bisik Harry di telinga Jumi. Tangannya meraba-raba di samping sofa, mencari alat pembela diri apapun yang bisa ditemukan. Dia di sini, desis Jumi gemetaran, jarinya mencengkeram lengan Harry dengan kuat. Aku mendengar langkah kakinya. Dari lorong menuju dapur, terdengar suara gesekan samar, diikuti bunyi pintu lemari es terbuka. Harry mengernyit. Pencuri yang masuk biasanya tidak akan membuka lemari es. Tunggu di sini, perintah Harry pelan. Dengan gerakan semampai, ia merayap menuju dapur, memanfaatkan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Yang ia lihat membuatnya terkesima. Bu Murni sedang berdiri di depan lemari es, tangan gemetaran memegang sebotol susu. Wajahnya basah oleh air mata, bibirnya komat kamit mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar. Bu Murni, panggil Harry perlahan. Wanita itu terkejut. Botol susu hampir terjatuh dari tangannya. Jangan mendekat. Apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Harry sambil memperhatikan gerak-gerik Bu Murni dengan waspada. Harus diselesaikan, gumam Bu Murni dengan suara hampa. Dia akan menyakiti anakku jika tidak kulakukan. Jumi yang tidak tahan menunggu, akhirnya muncul dari balik sofa. Bu Murni, apa maksudmu? Melihat Jumi, Bu Murni justru jatuh berlutut. Maafkan saya, Mbak Jumi. Mereka memaksa saya, anak saya, dia. Harry cepat-cepat menyalakan lilin darurat yang selalu disiapkannya. Dalam cahaya redup, mereka melihat wajah Bu Murni yang hancur, penuh penyesalan dan ketakutan. Siapa yang memaksamu? Tanya Harry tegas sambil membantu Bu Murni berdiri. Pengacara itu. Dia yang mengatur semuanya. Bu Murni menarik napas tersendat-sendat. Dia punya bukti anak saya terlibat penipuan. Mengancam akan menyerahkan ke polisi jika saya tidak membantu. Jumi memandang Bu Murni dengan campuran marah dan iba. Selama ini, racun dalam makananku.
Bukan racun mematikan. Cepat-cepat Bu Murni membela diri. Hanya obat yang membuat lemah. Saya tidak tega membunuh Mbak. Harry mengambil botol susu dari tangan Bu Murni. Dan ini? Apa isinya? Obat penenang dosis ringan. Supaya Mbak Jumi tidur lelap dan tidak tahu ketika mereka mengambil dokumen-dokumen penting besok malam. Jumi terhuyung mundur. Besok malam? Mereka berencana masuk rumahku. Bu Murni mengangguk. Air mata mengalir deras. Mereka ingin mengambil surat wasiat asli dan menggantinya dengan yang palsu. Harry segera menelepon Bandi. Dalam waktu 30 menit, Bandi sudah tiba dengan beberapa temannya yang bisa dipercaya. Listrik akhirnya menyala kembali, mengungkap wajah-wajah tegang di ruang keluarga. Kita harus menyiapkan jebakan, usul Bandi setelah mendengar seluruh cerita. Biarkan mereka masuk, lalu tangkap basah. Tapi Jumi tampak ragu. Apa kita tidak sebaiknya melaporkan ke polisi? Kita butuh bukti lebih kuat, jawab Harry. Dengan menangkap mereka basah, kita punya posisi tawar. Malam berikutnya, mereka menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Kamera tersembunyi dipasang di setiap sudut, terutama di ruang brankas tempat surat wasiat disimpan. Harry dan Bandi beserta dua temannya bersembunyi di ruang gelap yang berdekatan, sementara Jumi pura-pura tertidur di kamarnya dengan obat penenang palsu yang diberikan Bu Murni. Pukul 2 pagi, terdengar suara kunci berputar pelan di pintu depan. Dua sosok masuk dengan gerakan cepat dan terlatih. Seorang pria tinggi besar dan seorang wanita yang ternyata adalah sekretaris pengacara tersebut. Dia tidur lelap? Bisik pria itu pada Bu Murni yang menunggu di lorong. Bu Murni mengangguk. Wajahnya pucat, seperti rencana. Mereka bergerak menuju ruang brankas. Dengan menggunakan kode yang diberikan Bu Murni, mereka membuka brankas dan mengambil dokumen-dokumen penting. Sekarang ganti dengan yang palsu, perintah wanita itu. Tapi tepat ketika mereka sedang sibuk memalsukan dokumen, tiba-tiba lampu menyala terang. Harry dan kelompoknya muncul dari persembunyian. Berhenti di tempat, teriak Harry sambil mengarahkan kamera ke mereka. Kekacauan pun terjadi. Pria tinggi itu mencoba melarikan diri, tapi dihadang oleh teman Bandi. Wanita sekretaris menjatuhkan dokumen dan berusaha menghapus bukti di ponselnya. Panggil polisi, perintah Harry pada Bandi. Tapi tiba-tiba, dari luar terdengar suara sirene. Ternyata Jumi diam-diam sudah menghubungi polisi sejak sore hari. Dalam kekacauan itu, Bu Murni mendekati Jumi dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan saya, Mbak. Saya tidak bermaksud. Kita akan bicarakan nanti, Bu Murni, jawab Jumi dengan wajah sedih. Sekarang, yang penting bukti-bukti ini cukup untuk mengungkap dalang di balik semua ini. Ketika polisi membawa kedua pencuri itu, Harry mendekati Jumi. Kau menghubungi polisi? Kenapa tidak memberitahuku? Karena aku ingin melindungimu, seperti kau selalu melindungiku, jawab Jumi sambil memegang tangan Harry. Aku tidak ingin kau mengambil risiko lebih besar. Di balik semua keributan itu, satu pertanyaan masih menggantung. Siapa sebenarnya dalang utama di balik pengacara tersebut? Pertarungan belum berakhir. Bahkan mungkin, ini baru awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Keesokan pagi setelah penangkapan kedua pencuri, rumah megah itu disinari matahari yang cerah, namun suasana di dalamnya masih tegang. Jumi terbangun dengan perasaan campur aduk, lega karena berhasil mencegah pencurian dokumen, tapi juga cemas akan pembalasan dendam dari dalang di balik semua ini. Saat sarapan, tiba-tiba Jumi merasakan pusing hebat. Tangannya gemetar hingga sendok yang dipegangnya jatuh berdentang di piring. Harry, aku tidak enak badan, keluhnya sambil memegangi kepala. Harry segera menghampiri, wajahnya berkerut khawatir. Gejalanya sama seperti dulu. Jumi mengangguk lemah, wajahnya mulai pucat. Seperti ada yang menusuk-nusuk kepalaku. Dengan sigap, Harry membawa Jumi ke kamar tidur dan memeriksa tanda-tanda vitalnya. Detak jantungnya tidak teratur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Yang paling mengkhawatirkan, pupil matanya melebar tidak wajar. Bu Murni, panggil Harry. Apa yang terjadi? Apakah ada yang tidak beres dengan makanan atau minuman pagi ini? Bu Murni yang masih diliputi rasa bersalah,
bergegas masuk dengan wajah panik. "Tidak, Pak Harry. Saya bersumpah tidak melakukan apa-apa. Saya bahkan mencicipi semua makanan sebelum disajikan." Harry mengambil sampel sisa sarapan dan mulai memeriksanya dengan alat sederhana yang dimilikinya. Tidak ada tanda-tanda racun. Tapi ketika ia memeriksa gelas air mineral yang diminum Jumi, hidungnya mencium aroma aneh yang samar. "Gelas ini dari mana?" tanya Harry tajam. "Dari galon baru yang baru datang kemarin sore," jawab Bu Murni. Harry segera memeriksa galon air mineral di dapur. Dengan mata teliti, ia menemukan bekas suntikan kecil di bagian bawah galon. Seseorang dengan sengaja menyuntikkan sesuatu ke dalam air minum mereka. "Panggil dokter dan polisi," perintah Harry sambil membawa Jumi ke mobil. Di rumah sakit, dokter menyatakan Jumi mengalami keracunan zat kimia yang menyerang sistem saraf. Untungnya, karena tubuh Jumi sudah lebih kuat berkat ramuan Harry dan proses detoksifikasi, efeknya tidak separah dulu. "Seseorang benar-benar ingin membunuh istri saya," geram Harry pada polisi yang datang. Sementara Jumi dirawat di rumah sakit, Harry dan Bandi menyelidiki pengiriman galon air tersebut. Menurut perusahaan air mineral, ada karyawan baru yang mengantar galon khusus ke rumah Jumi atas permintaan telepon dari keluarga. Deskripsi fisiknya cocok dengan salah satu orang yang bekerja untuk pengacara itu, lapor Bandi. Tapi dia sudah menghilang. Malam harinya, ketika Harry menjaga Jumi di rumah sakit, tamu tak terduga datang. Rudy muncul dengan wajah penuh penyesalan, membawa setumpuk dokumen. "Aku tahu ini sudah terlambat," kata Rudy dengan suara berat. "Tapi ini semua bukti yang kukumpulkan. Pengacara itu bukan dalang sebenarnya. Dia hanya boneka." Harry menerima dokumen-dokumen itu. Matanya membesar ketika melihat nama yang tercantum di dalamnya. "Tidak mungkin, Tante Sri." Rudy mengangguk muram. Dia yang merencanakan semuanya sejak awal. Dendam karena merasa warisan suami Jumi seharusnya jatuh ke keluarganya, bukan pada Jumi. Ketika Jumi sadar dan mendengar kabar ini, air matanya mengalir. "Tante Sri? Tapi dia selalu seperti keluarga bagiku." "Keserakahan bisa mengubah siapapun," kata Harry pelan sambil memegangi tangan Jumi. Polisi kemudian menangkap Tante Sri di bandara ketika hendak melarikan diri ke luar negeri. Dalam interogasi, ia mengaku segala dosanya, mulai dari meracuni Jumi pelan-pelan, memanipulasi keuangan perusahaan, hingga upaya pencurian dokumen. "Dia layak mati," teriak Tante Sri dengan mata membelalak saat diinterogasi. "Dia mengambil semua warisan yang seharusnya milik keluarga kami." Dengan tertangkapnya Tante Sri, seharusnya semua masalah selesai. Tapi 2 hari kemudian, ketika Jumi sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sesuatu yang aneh terjadi. Jumi kembali merasakan gejala-gejala sakitnya. Kali ini lebih ringan, tapi cukup membuatnya khawatir. "Aku tidak mengerti, Harry. Bukannya semua sudah berakhir?" keluh Jumi sambil berbaring di sofa. Harry memeriksa dengan cermat. "Ini bukan karena racun. Ini gejala stres pasca trauma. Tubuhmu mengingat semua penderitaan yang pernah dialami." Sementara itu, di penjara, Tante Sri tiba-tiba meninggal dunia dengan gejala yang persis seperti yang diderita Jumi dulu. Polisi mencurigai ada orang lain yang masih bebas. Orang yang sama yang memberikan racun pada Tante Sri untuk diberikan pada Jumi. "Kita masih belum menangkap dalang sebenarnya," bisik Harry pada Jumi malam itu. "Tante Sri hanya pion. Masih ada orang yang lebih berbahaya di luar sana." Ketakutan mereka terbukti ketika keesokan harinya, Harry menerima paket misterius. Isinya, foto-foto mereka berdua dengan tulisan, "Sudah mati," di atasnya, dan sebotol kecil berisi cairan tidak dikenal. Pertarungan belum berakhir. Bahkan, mungkin ini adalah babak terakhir yang paling berbahaya. Cahaya matahari pagi menyinari ruang kerja sementara yang Harry atur di kamar tamu. Di mejanya berserakan dokumen, foto, laptop, dan berbagai catatan. Semenjak menerima paket ancaman itu, Harry hampir tidak tidur. Matanya merah berjaga, tapi tekadnya membara. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan Jumi dari racun, tapi tentang mengungkap konspirasi yang akarnya lebih dalam dari yang mereka duga. "Kau harus istirahat, Harry," suara Jumi lembut dari pintu. "Ia sudah jauh lebih baik,"
meski bayangan ketakutan masih mengikuti setiap langkahnya. Tidak sekarang, jawab Harry tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Aku hampir menemukan sesuatu. Lihat ini. Ia menunjuk ke diagram hubungan yang ia buat di laptop. Jumi mendekat, matanya memperhatikan diagram rumit yang penuh dengan nama dan garis penghubung. Apa ini? Jaringan yang selama ini mencoba menghancurkanmu, Harry menjelaskan dengan suara serius. Tante Sri hanya bagian kecil. Ada nama-nama lain di sini yang lebih berbahaya. Bandi tiba dengan membawa tas berisi peralatan elektronik. Aku dapat barang-barang yang kau minta. Dan kabar terbaru, anak Bu Murni sudah ditemukan aman. Harry mengangguk lega. Bagus. Sekarang kita bisa dapatkan keterangan lengkap dari Bu Murni tanpa ancaman. Bu Murni, yang sekarang tinggal di rumah sebagai tahanan rumah sambil membantu penyelidikan, masuk dengan wajah penuh penyesalan. Saya akan katakan semua yang saya tahu, Pak Harry. Dari awal, Bu, siapa pertama kali yang mendekati Anda? Tanya Harry sambil menyalakan perekam. Semuanya bermula dari telepon tak dikenal, kenang Bu Murni. Lalu saya bertemu dengan seorang wanita di kafe. Dia memberikan uang dan ancaman tentang anak saya. Bisa Anda jelaskan ciri-cirinya? Paruh baya, berpenampilan elegan, selalu pakai kacamata hitam. Tapi ada yang aneh. Bu Murni mengernyit. Logat bicaranya seperti orang yang lama di luar negeri. Harry mengetik cepat. Seperti ini. Ia memutar rekaman suara dari ponselnya. Bu Murni terkejut. Ya, itu suaranya. Tapi dari mana Anda dapat rekaman itu? Dari ponsel Tante Sri, jawab Harry singkat. Tapi suara ini bukan milik Tante Sri. Mereka kemudian mengunjungi kantor pengacara yang sudah ditahan. Di ruang interogasi, pengacara itu tampak hancur. Saya hanya diperintah, katanya dengan putus asa. Mereka mengancam akan membongkar kasus-kasus lama saya. Siapa mereka yang kau maksud? Desak Harry. Sebuah kelompok, mereka menyebut diri sendiri The Benefactors. Dipimpin oleh seseorang dengan kode Oracle. Harry dan Bandi kemudian menyelidiki lebih dalam menggunakan kemampuan teknologi Bandi yang ternyata cukup mumpuni di bidang peretasan terbatas. Mereka punya pola yang menarik, ujar Bandi suatu sore, menunjuk layar penuh kode. Semua target mereka adalah orang-orang kaya tanpa keluarga dekat. Sepertinya Jumi bukan korban pertama. Tapi terobosan besar datang dari arah yang tak terduga. Saat Harry memeriksa kembali buku catatan kakeknya, ia menemukan halaman rahasia yang selama ini terlewat. Di balik sampul belakang, ada catatan tentang kasus keluarga Wijaya, nama keluarga almarhum suami Jumi. Kakekku mencatat bahwa dulu ada konflik antara keluarga kita dan keluarga Wijaya tentang sebidang tanah dan resep ramuan rahasia. Harry menjelaskan pada Jumi dengan wajah pucat. Tapi bukan itu yang penting. Lihat ini. Ia menunjuk sebuah nama di bagian bawah halaman. Jumi membacanya pelan. Dr. Laura Wijaya? Siapa itu? Adik kakek almarhum suamimu. Seorang dokter yang pindah ke luar negeri puluhan tahun lalu. Mereka segera menghubungi pihak kepolisian untuk melacak Dr. Laura. Hasilnya mengejutkan. Perempuan itu sudah kembali ke Indonesia setahun yang lalu, tepat sebelum Jumi mulai sakit. Dia punya motif sempurna, bisik Harry. Dendam keluarga ditambah keinginan mendapatkan warisan. Malam itu, Harry menyusun rencana dengan tim kecil yang terdiri dari dirinya, Bandi, dan 2 polisi yang dipercaya. Mereka akan menjebak Dr. Laura dengan umpan, sebuah pesta kecil untuk merayakan kesembuhan Jumi. Kita umumkan pesta ini ke media, usul Harry. Dia tidak akan tahan untuk tidak hadir atau mengirim orangnya. Dan benar, saat pesta berlangsung, seorang wanita parubaya dengan penampilan elegan muncul dengan kartu undangan palsu. Tatapannya tajam, mengamati setiap gerak-gerik Jumi dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Saat wanita itu mencoba memasukkan sesuatu ke dalam minuman, tangan Harry mencegahnya. Selamat, Dr. Laura. Atau harus saya panggil Oracle? Wajah wanita itu berkerut, tapi kemudian tersenyum dingin. Kau pintar, seperti kakekmu dulu, tapi tidak cukup pintar.
Dari tasnya, ia mengeluarkan sebuah device kecil. Semua orang di ruangan ini sudah terpapar racun. Hanya saya yang punya penawarnya. Tapi yang tidak diduga Dr. Laura, Harry sudah menyiapkan ramuan penawar massal yang dicampurkan dalam hidangan pembuka. Semua tamu sudah terlindungi. Permainan sudah berakhir, dokter, kata Harry sambil menahan tangan wanita itu. Kakekku mungkin kalah dulu, tapi kali lain ceritanya. Ketika polisi membawa Dr. Laura, ia masih tertawa getir. Kau pikir ini selesai? Masih banyak yang seperti aku di luar sana. Tapi bagi Harry dan Jumi, setidaknya untuk saat ini, pertarungan sudah usai. Mereka berdiri berpelukan, menyaksikan mobil polisi membawa pergi wanita yang nyaris merenggut segalanya dari mereka. Apakah kita benar-benar aman sekarang? Tanya Jumi dengan suara bergetar. Harry memeluknya erat. Kita akan selalu waspada. Tapi yang penting, kita bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, mereka bisa tidur dengan tenang. Musuh terbesar sudah tertangkap, dan hidup baru menanti di depan. Tapi Harry tahu, di suatu tempat di luar sana, mungkin masih ada orang yang mengincar mereka. Dan ia berjanji akan selalu siap melindungi wanita yang dicintainya, apapun yang terjadi. Ruangan interogasi di markas kepolisian terasa pengap, meski AC berputar kencang. Dr. Laura Wijaya duduk dengan sikap angkuh, kedua tangan terborgol di meja besi. Di seberangnya, Harry, Jumi, dan dua penyidik berpengalaman duduk dengan ekspresi serius. Kalian tidak punya bukti apa-apa, ucap Dr. Laura dengan senyum sinis. Semua hanya teori konspirasi belaka. Oh, kami punya lebih dari cukup, sahut Harry dengan tenang. Ia meletakkan sebuah berkas tebal di atas meja. Mulai dari catatan transaksi keuangan mencurigakan, rekaman percakapan, hingga... Ia menjeda, jejak DNA Anda pada kemasan racun yang dikirim ke rumah kami. Dr. Laura tetap tak tergoyahkan. DNA? Itu mustahil. Aku selalu pakai sarung tangan. Tapi Anda lupa satu hal, ujar Jumi Kali yang berbicara, suaranya tegas meski masih terdapat sisa kelemahan. Saat Anda menyentuh gagang pintu mobil saya minggu lalu, kami sudah mengumpulkan sampel DNA dari sana. Wajah Dr. Laura mulai menunjukkan retakan. Kalian tahu dari kapan? Sejak kunjungan Anda yang tidak terduga sebulan yang lalu, jawab Harry. Saat itu saya sudah curiga. Seorang dokter senior tiba-tiba datang, menjenguk tanpa diundang. Salah satu penyidik menambahkan, kami juga sudah mengamankan semua rekening Anda, Dr. Laura. Transaksi dari beberapa perusahaan Dumi cukup untuk membuktikan konspirasi pembunuhan berencana. Pembunuhan? Dr. Laura tertawa getir. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi hak keluarga Wijaya. Warisan itu seharusnya untukku, bukan untuk perempuan ini. Ia menunjuk Jumi dengan penuh kebencian. Tapi kenapa dengan cara seperti ini? Tanya Jumi dengan suara bergetar. Kakak ipar saya selalu menganggap Anda sebagai keluarga. Keluarga? Dr. Laura mendecak. Dia lebih memilih menikahimu, perempuan biasa, daripada mendengarkan nasihatku untuk merger bisnis dengan keluarga kaya. Dan setelah dia meninggal, semua warisan jatuh ke tanganmu. Harry menggeleng pelan. Jadi ini tentang uang dan dendam. Lebih dari itu, bentak Dr. Laura. Ini tentang hak. Aku yang membesarkannya setelah orang tua kami meninggal. Aku yang membiayai pendidikannya. Tapi dia malah memberikan semuanya padamu. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipinya. Satu persatu bukti ditunjukkan. Rekaman percakapan antara Dr. Laura dengan Tante Sri yang menunjukkan konspirasi mereka. Dokumen transfer dana untuk membayar para pelaku. Bahkan catatan resep racun pelan-pelan yang dibuat Dr. Laura sendiri berdasarkan pengetahuan medisnya. Kau menggunakan ilmu kakekku, ujar Harry tiba-tiba, membuat Dr. Laura terkesiap. Buku catatannya yang hilang tahun lalu, kau yang mencurinya, bukan? Dr. Laura tertawa pahit. Kakekmu dulu menolak bekerja sama dengan kami. Dia terlalu suci untuk menggunakan ilmunya untuk keuntungan finansial. Tapi lihat sekarang, ilmu itu justru menyelamatkan nyawa yang ingin kami ambil. Sungguh ironis.
Setelah 3 jam interogasi, Dr. Laura akhirnya mengaku semua dosanya. Motifnya memang gabungan antara dendam keluarga dan keserakahan. Rencananya adalah membuat Jumi sakit pelan-pelan hingga meninggal. Lalu sebagai satu-satunya keluarga Wijaya yang masih hidup, ia akan mewarisi semua harta. Saat mereka keluar dari ruang interogasi, Jumi memegang erat tangan Harry. Akhirnya, semuanya selesai. Ya, jawab Harry sambil memeluk bahu istrinya. Sekarang kita bisa benar-benar memulai hidup baru. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Dr. Laura Wijaya. Tante Sri dan para pelaku lainnya juga mendapatkan hukuman yang berat. Perusahaan Jumi kembali stabil setelah pembersihan terhadap orang-orang yang terlibat konspirasi. Di sebuah sore yang cerah, Harry dan Jumi duduk di gazebo taman rumah mereka yang kini telah sepenuhnya pulih, baik tamannya maupun penghuninya. Ada yang ingin kubicarakan, ucap Jumi tiba-tiba, memegang tangan Harry. Harry menatapnya penuh perhatian. Apa itu? Aku ingin membatalkan perjanjian pranikah kita. Harry terkejut. Tapi, dengarkan dulu, potong Jumi lembut. Aku ingin semua yang kumiliki menjadi milik kita berdua. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengajariku arti cinta sejati dan kepercayaan. Harry menggeleng, tersenyum hangat. Aku menikahimu bukan untuk hartamu, Jumi. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Justru karena itulah aku ingin melakukan ini, jawab Jumi dengan mata berbinar. Karena aku tahu, meski tanpa perjanjian apapun, kau tidak akan pernah mengambil keuntungan dariku. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati kedamaian yang akhirnya mereka dapatkan setelah melalui badai yang begitu dahsyat. Ada satu hal lagi, ucap Harry akhirnya. Aku ingin membuka klinik pengobatan tradisional. Menggunakan ilmu kakekku untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti yang telah kulakukan untukmu. Jumi tersenyum bahagia. Itu ide yang indah, dan aku akan mendukungmu sepenuhnya. Bulan-bulan berikutnya, mereka membangun kehidupan baru yang penuh arti. Klinik Harry berkembang pesat, membantu banyak orang dengan pengobatan tradisional yang terjangkau. Perusahaan Jumi semakin sukses dengan Harry sebagai penasehat kesehatan untuk produk-produk herbal mereka. Suatu malam, saat mereka berdiri di balkon memandang bintang-bintang, Jumi berbisik, "Terima kasih telah tidak menyerah padaku, Harry. Terima kasih telah melihat ada sesuatu yang berharga dalam diriku ketika bahkan aku sendiri sudah putus asa." Harry memeluknya erat. "Tidak. Terima kasih padamu yang mau mempercayai pemuda miskin seperti aku. Bersamamu, aku menemukan rumah yang sesungguhnya." Mereka telah melalui ujian terberat dalam hidup, dan keluar sebagai pemenang. Bukan karena harta atau kekuasaan, tetapi karena cinta sejati yang mereka pupuk di tengah badai, cinta yang menyembuhkan, melindungi, dan menguatkan. Dan dalam pelukan hangat itu, mereka tahu, inilah akhir dari sebuah perjuangan, dan awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya.